teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-121. Nara menikmati paginya dengan tenang, setelah dengan hati-hati menyajikan nasi goreng putih yang harum, disertai dengan banyak bawang yang telah dipotong dengan cermat. Ia tidak lupa menaburkan bawang goreng favoritnya sebagai sentuhan akhir. Sendirian di meja, ia menikmati hidangan tersebut sambil menyeruput segelas susu hangat yang menemani. Di bawah meja, Gimli, kucing kesayangannya, dengan penuh kasih menggosok-gosokkan kepalanya manja di kaki Nara, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kedamaian. Nara menjangkau kucing liar itu dan memeluknya. "Apa yang sedang kamu lakukan, baby?" Dia menyentuh kepala Gimli lembut sambil tersenyum pada kucing itu. Jantan orange itu hanya bengong-bengong manja. Nara tersenyum manis. "Gimli, kamu selalu bisa membuatku senang." Dia mencium kucing itu sebelum melanjutkan sarapannya dengan penuh kebahagiaan meski hanya sendiri. Taksi online pesanannya sudah sampai. Tas tangannya ia raih dan segera keluar rumah. "Gimli, jaga rumah. Mami kerja dulu, ya," ucapnya sambil terkekeh melihat kucingnya yang mengong sebelum pergi. Hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai ke rumah sakit. Nara duduk di meja ruangannya. Nara membuka laptopnya dan mulai mengecek jadwal pasien. Waktunya untuk bekerja dengan serius. Suara ketukan pintu tidak mengganggu Nara. Matanya masih tertuju pada layar lebar itu ketika seorang perawat cantik masuk membawa beberapa kertas. "Dok, ini hasil tes diagnostik pasien di bangsal anggrek." Nara mengambil kertas-kertas itu dengan serius. "Terima kasih, Mbak. Aku akan segera membacanya." Dia fokus pada pekerjaannya sambil menunggu waktu istirahat untuk bersantai sedikit. "Pasien ingin menemui dokter, katanya ada hal penting yang beliau ingin tanyakan," tambah perawat bernama Dena itu. Nara mengangguk serius. "Terima kasih, saya akan segera memeriksanya." Dia menerima hasil tes tersebut dan mulai membaca dengan fokus. Nara masuk ke sebuah kamar yang memiliki 4-5 ranjang di dalamnya. Dena menuju ke sebuah brankar yang dihuni wanita paruh baya. "Ini pasiennya, Dok." Nara mendekati pasien dengan senyuman hangat. "Halo, selamat pagi. Saya Dokter Nara. Gimana kondisi ibu hari ini? Wajahnya sudah cerah ya?" ucap Nara pada wanita paruh baya itu. Wanita paruh baya itu tersenyum lembut. "Sudah agak baik, Dok. Saya ingin bertanya tentang pengobatan yang saya lakukan selanjutnya." Nara mendengarkan dengan seksama dan menjelaskan dengan ramah dan detail tentang pengobatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut, memastikan pasiennya mendapatkan informasi yang akurat dan memberi rasa tenang. Pasien wanita itu tersenyum lega. "Terima kasih, Dokter Nara. Saya merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan Anda." Dokter Nara orangnya ramah dan murah senyum ya. Uji salah satu pasien paruh baya lain di ruang itu juga. Nara tersenyum tipis. "Terima kasih, itu adalah salah satu sifat penting dalam menjadi seorang dokter. Saya berusaha memberikan perawatan yang baik dan hangat kepada pasien-pasien saya." Beda lagi dengan Dokter Clara, orangnya judes dan tidak ada senyum-senyumnya sama sekali. Sambung yang lainnya. Nara tersenyum mendengar komentarnya. "Ya, kadang-kadang sifat seorang dokter bisa berbeda-beda. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka merawat pasien dengan baik dan profesionalisme." Tak ingin melanjutkan percakapan itu lebih lama, Nara dan Dena berpamitan dan keluar dari ruangan itu. Nara kembali ke ruangannya sendiri untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. "Dokter Nara." Suara seseorang mengejutkan Nara. Dia tengah fokus pada lembaran di atas meja. Dia mengangkat kepalanya. "Itu Harry, dokter bedah. Silakan duduk, dokter." "Maaf, saya terlalu fokus sampai tidak tahu kalau dokter datang," ucap Nara mempersilahkan Harry untuk duduk. Dia menyelipkan anak rambutnya karena merasa malu. Nara menatap Harry. "Ada apa, Dokter Harry?" tanyanya sambil menaruh lembaran itu di atas meja. Harry tersenyum hangat. "Saya ingin meminta bantuanmu dalam sebuah kasus yang cukup rumit. Apakah kamu bisa meluangkan waktu untuk membicarakannya dengan saya?" "Oh, kasus seperti apa?" tanya Nara yang tampaknya tertarik. Harry tersenyum misterius. "Kasusnya sangat unik, Dokter Nara. Aku rasa ini bisa menjadi tantangan yang menarik bagimu. Apakah kamu tertarik untuk membantuku?" "Anda bisa menjelaskan seperti apa kasusnya, dokter?" pinta Nara. Harry menjelaskan bahwa pasiennya menderita kelainan genetik langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membutuhkan pendekatan multidisipliner untuk menemukan solusinya. Nara tertarik dan setuju untuk membantu dalam penyelesaian kasus ini. Nara dan Harry bekerja sama dengan semangat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mereka mengumpulkan tim dokter, ahli genetika, dan para spesialis lainnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyakit langka ini. Nara dan timnya melakukan penelitian intensif, menguji berbagai terapi dan pendekatan. Mereka akhirnya menemukan solusi yang efektif untuk pasien itu, memberikan harapan baru bagi mereka. Sebagai dokter setiap hari selalu sibuk dengan pasien, diagnosa dan obat-obatan. Kehidupan dan kematian. Beda lagi dengan seorang pengusaha seperti Azam, yang sibuk otaknya, selain jari-jarinya yang mahir dalam mengetik tuts di laptop, wajah tampannya juga ahli dalam mencuri perhatian. Azam dengan penuh percaya diri melakukan presentasi bisnisnya. Matanya berkilau dan senyum manisnya memikat semua orang di ruang pertemuan. "Saya yakin, kami akan mencapai kesuksesan besar."
Ucapnya tegas. Semua orang dalam ruang rapat itu bertepuk tangan dan mengagumi kepiawaan Azam. Yang hadir semuanya adalah orang-orang hebat yang menjadi calon investor di perusahaannya. Selain ada Dedi juga ada 3 om tampan sahabat dadinya. Mereka merasa ikut bangga karena menyaksikan tumbuh kembang Azam semenjak kecil. Azam membuat presentasi yang luar biasa dan mendapatkan dukungan dari para investor. Kepercayaan dirinya tumbuh lebih besar lagi, dan dia semakin dekat untuk meraih kesuksesannya. Zam, Kinan sudah pulang dari luar negeri, kuliahnya sudah selesai. Sejak kembali, tuh anak sibuk nanyain kamu terus. Kata Samuel sambil menyeruput kopi hangat di meja. Rafael, Samuel, Kenzo dan Radit kini berkumpul di ruangan Azam. Azam tersenyum tipis. Aku rindu sekali dengan Kinan. Kita harus merayakannya nanti malam. Ucapnya sambil mengambil ponselnya hendak menghubungi gadis itu. Kamu jangan bermanis-manis dengannya. Anak itu baperan akut orangnya. Asal kamu tahu saja, niatnya pulang ke Indonesia mau menikah denganmu. Kata Samuel yang disambut kekehan dari yang lain. Mereka semua sangat tahu bagaimana putri pertama Dinda dan Samuel itu mengagumi Azam sedari kecil. Waktu Azam kuliah di luar negeri saja dia menangis semalaman sampai demam. Azam tentu terkejut mendengar kabar itu. Serius, ayah? Kami saudara. Aku akan bicara dengan Kinan tentang ini. Ucapnya. Tak habis pikir dengan apa yang ada di kepala Kinan. Kamu punya hati tidak dengannya? Kalau ayah sih tidak masalah. Kalian juga hanya saudara sepupu. Dedimu dan Bunda Dinda juga hanya sepupu. Tidak ada darah yang sama mengalir di tubuh kalian. Samuel tentu saja senang kalau bisa memiliki menantu seperti Azam. Namun, tumbuh besar bersama dan mengasuh layaknya adik membuat Azam tidak bisa menumbuhkan rasa sayang lain selain kasih antara kakak dan adik pada Kinan. Azam merasa tak nyaman mendengarnya. Maaf, ayah. Aku hanya menganggap Kinan sama seperti Ara dan Hisi. Azam benar-benar merasa bersalah setelah melihat raut kecewa Samuel. Bagaimana lagi, perasaan tidak bisa dipaksakan. Samuel mencoba tersenyum penuh pengertian. Ayah mengerti. Yang penting kalian bahagia dan saling menghormati satu sama lain. Ucapnya dengan lembut. Azam merasa lega mendengar pemahaman dari Samuel. Terima kasih, ayah. Ucapnya dengan rasa penuh terima kasih. Rafael berdiri dan merapikan jasnya, dia melirik Azam. Pukul 3 sore nanti jadwal adikmu ke rumah sakit. Ucapnya sebelum meninggalkan ruang itu bersama Samuel dan 2 lainnya. Azam mengangguk dan tersenyum pada Rafael. Baik, Dedi. Jawabnya sambil menyalami keempat pria paruh baya yang masih terlihat tampan di usia yang mulai tua itu. Sebelum ia melanjutkan kegiatannya dengan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Atsara, mau kemana? Ara yang baru turun dari mobil berbalik dan melihat sosok perempuan berhijab sama sepertinya, hanya saja dia memakai gamis sedangkan yang gadis di depannya berpakaian modis ala-ala anak remaja, celana jeans ketat dipadukan kemeja berwarna navy dan hijab senada. Ara tersenyum dan menjawab. Aku mau pergi ke butik. Kamu, mau kemana? Tanya Ara pada gadis bernama Seina. Seina tersenyum manis. Aku mau pergi ke mall. Ada janji kumpul sama anak-anak di sana, rencananya mau ajak kamu. Tapi kayaknya kamu sibuk, ya? Ucapnya sambil menunjukkan senyuman yang hangat dan ramah. Ara mengangguk sambil tersenyum. Iya, maaf ya kalau aku sibuk. Semoga kamu dan anak-anak yang lain bersenang-senang di sana. Ucapnya dengan ramah. Ara memang selalu sibuk belakangan ini. Bukan tanpa alasan dia kuliah fashion design. Ara sangat suka mendesain berbagai macam mode gaun. Merasa memiliki bakat di bidang ini, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi keluarganya mendukung, dan sekarang dia sudah memiliki merek sendiri yang diberi label namanya sendiri. Atsara. Ara masuk ruang kerjanya di lantai 2. Butik miliknya memiliki 2 lantai, lantai dasar memajang baju-baju untuk dijual, semua dari merek Atsara yang tentu saja Ara sendiri yang desain. Dia memanggil asistennya. Ayu, gimana kabar model yang aku inginkan? Apa sudah kamu hubungi? Ayu menjawab dengan cepat. Sudah saya hubungi, Mbak. Mereka setuju untuk melakukan pemotretan besok pagi di studio kita. Ucapnya sambil tersenyum bangga. Ara tersenyum puas mendengar jawaban Ayu. Bagus, terima kasih Ayu. Ucapnya sambil sibuk merencanakan detail pemotretan besok pagi. Aku juga harus tampil bagus nanti. Gumamnya senyum-senyum sendiri sambil memeriksa riasannya di cermin. Yu, gamis yang baru launching kemarin sudah habis. Pisahin satu buat Mbak kalau masih ada. Ayu menjawab. Maaf Mbak, sudah habis semua stoknya. Saya akan minta dijahit lagi untuk Mbak besok. Baru saja Ara hendak menolak rencana Ayu malah ada tamu tak diundang yang datang. Melihat siapa yang datang. Ayu izin keluar sejenak. Ara terkejut melihat Hajun datang tiba-tiba. Kenapa kamu di sini? Tanyanya dengan nada kaget dan tak suka. Hajun tersenyum dan mendekati Ara dengan penuh pesona. Aku hanya merindukanmu, Ara. Ayo pergi makan siang bersama. Ucapnya sambil mendekati meja Ara. Ara menghela nafas melihat Hajun. Jangan mulai lagi, Hajun. Kamu harusnya panggil aku, Mbak. Azam saja kamu panggil Mas. Kok aku senaknya panggil nama? Ucapnya sambil menutup laptopnya dan berdiri dari meja kerjanya. Hajun tersenyum lebar. Maaf, Ara. Panggilan Embat hanya membuat batas di antara kita berdua. Dia menggenggam tangan Ara dengan penuh kasih sayang. Ara menepis tangan Hajun dengan tegas. Aku sudah bilang jangan mulai lagi, Hajun. Kamu harusnya panggil aku Mbak dan haruskah kamu selalu mencoba mendekatiku? Ini tidak ada gunanya.
Ucapnya dengan nada marah. Hajun terdiam sejenak, terlihat sedih. Maafkan aku, Ara. Aku hanya merindukanmu. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai kakak. Dia menghela nafas panjang dan berbalik pergi dari ruang kerja Ara. Ara menghela nafas panjang, dia menghempaskan dirinya di kursi kerjanya. Dan bersandar sambil memejamkan mata. Hajun, apa yang anak itu pikirkan? Aku bahkan 5 tahun lebih tua darinya. Gumam Ara dengan suara yang berbisik. Ara menyesap secangkir teh dengan pelan mencoba merelaksasi pikirannya. Mungkin aku harus bicara serius dengan Hajun tentang perasaannya. Gumamnya dalam hati sambil tetap memejamkan mata. Hajun merupakan putra sulung dari sahabat Dedi Rafael. Anak dari Om Kanzo dan Om Tinia. Dia merasa tidak enak kalau harus bicara langsung dengan kedua orang itu. Ara menghampiri Hajun yang sedang duduk di taman yang tak jauh dari butiknya. Ara bisa tahu kalau laki-laki itu di sini, itu karena setiap kali Ara mengusirnya dia pasti akan bergaloria di tempat ini. Hajun, kita perlu bicara serius tentang perasaanmu padaku. Ucapnya dengan nada tegas dan penuh kepercayaan diri. Hajun menoleh dan menatap Ara yang berjalan mendekatinya. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Aku mencintamu, Mbak. Ucapnya dengan suara lirih dan penuh penyesalan. Ara menatap Hajun dengan tulus. Aku mengerti perasaanmu, Hajun. Tapi aku sudah menyukai orang lain. Lagi pula kita ini teman sepermainan dari kecil. Aku 5 tahun lebih tua darimu, kamu bisa cari perempuan yang lebih baik, Hajun. Ucapnya penuh kelembutan sambil meletakkan tangannya di atas tangan Hajun yang gemetar. Hajun menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya. Baiklah, Mbak. Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir, ini perasaanku sendiri. Aku bisa mengatasinya. Ucapnya dengan suara bergetar sambil tersenyum penuh penyesalan dan kecewa. Ara tersenyum lembut. Terima kasih, Hajun. Kita masih bisa menjaga hubungan kita sebagai teman yang baik. Ucapnya sambil mengusap pelan pundak Hajun. Hajun tersenyum sedih. Terima kasih, Mbak. Aku akan mencoba melupakan perasaanku dan menjaga hubungan kita sebagai teman yang baik. Hajun meninggalkan Ara dengan perasaan sedih dan penuh kekecewaan. Maaf, Hajun. Gumam Ara sambil melihat punggung Hajun yang semakin menjauh. Bab ke-122. Di kantor, Azam sudah bersiap-siap untuk pulang. Seperti janjinya pada Dedi dan Uminya untuk membawa Hanza ke rumah sakit. Bre, aku balik dulu. Nanti kabari kalau ada apa-apa. Ucapnya sebelum pergi pada asistennya. Azam pulang ke rumah menjemput Uminya dan Hanza. Ternyata mereka sudah bersiap dan menunggu. Dedi mana? Tanya Azam sambil membukakan pintu untuk Aisyah dan Hanza. Aisyah menjawab dengan senyuman. Dedi masih di kantor. Dia akan menyusul kita ke rumah sakit. Kita duluan saja. Mereka bertiga pun memasuki mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Bu, Mas dan Adek silahkan masuk. Dokter sudah menunggu di dalam. Perawat membukakan pintu dengan ramah. Apalagi yang datang termasuk anggota keluarga pemilik rumah sakit, tentu saja dia harus tampil sebaik mungkin. Azam, Hanza dan Aisyah masuk ke dalam dengan sopan. Mereka menemui dokter yang sudah menunggu di ruangannya. Dok, pasien bernama Hanza sudah datang. Dena memberitahu Nara. Nara mengangguk dan dia menyambut Aisyah dengan ramah. Silakan duduk, Ibu, Mas dan Adik. Kelopak mata Azam tergerak. Tidak disangka dunia sesempit ini, dia masih ingat kalau gadis inilah yang menyeberang sembarangan malam itu. Nara terkesiap melihat Azam. Wajah tampaknya cukup memikat sehingga Nara merasa terhipnotis oleh pesonanya yang tak terbantahkan. Matanya yang tajam dan senyumnya yang memikat membuat hati Nara berdegup lebih cepat. Setiap gerakan dan lirikannya terasa begitu menarik, membuat Nara ingin terus menatap dan mengenalnya lebih dalam. Siapa yang mau konsultasi, Bu? Tanya Nara yang berusaha untuk tetap tenang. Meskipun dia merasa jantungnya sekarang tak aman. Azam yang masih berwajah datar menunjuk Hanza kepada Nara. Adikku yang perlu konsultasi. Aisyah dan Hanza menoleh ke arah Azam dengan kening berkerut. Maaf, Dok. Dia memang begini orangnya, Mas. Lirikan maut Aisyah membungkam Azam. Azam menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Dia meminta maaf dengan suara pelan. Maafkan sikapku yang kasar tadi, dokter. Silakan lanjutkan pemeriksaannya untuk adikku. Nara masih mempertahankan keramahannya. Jadi Hanza, apa yang kamu rasakan? Bisa ceritakan semua keluhanmu. Tanya Nara, sedangkan Dena berdiri di samping Nara bersiap mencatat sesuatu yang penting. Hanza menjawab dengan suara lemah. Pinggangku terasa sakit, dan buang air kecil berdarah serta mengeluarkan aroma tak sedap. Tidak berselera makan. Terkadang juga merasakan mual. Aisyah mengusap punggung putrinya dengan hati yang sedih. Nara mengangguk dan menunjukkan rasa simpati. Terima kasih sudah berbagi, Hanza. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa yang terjadi denganmu. Sebelumnya saya dengar sudah pernah melakukan pemeriksaan dengan Dr. Hadi. Kamu tidak keberatan kan, kalau kita lakukan pemeriksaan lagi? Tanya Nara pada Hanza. Hanza menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa Dokter Nara. Aku siap melakukan pemeriksaan lagi jika itu bisa membantu mengetahui masalah yang sedang aku alami. Selama pemeriksaan, Nara memeriksa secara menyeluruh, mengamati penampilan luar Hanza dan mendengarkan detak jantungnya. Dia juga melihat apakah ada tanda-tanda yang tidak biasa dalam pola nafasnya. Memeriksa mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, hingga anggota tubuh lainnya. Setelah pemeriksaan fisik,
Nara meminta Hanza untuk melalui tes lebih lanjut seperti tes urin. Tes lebih tersebut memerlukan Hanza untuk mengunjungi lab yang berbeda. Dari situ, dokter spesialis dalam dapat menentukan penyakit Hanza serta pengobatan yang cocok. Nara memberikan instruksi kepada Hanza. Hanza, sekarang kita akan melanjutkan dengan tes urin di laboratorium. Setelah itu, dokter spesialis akan menentukan penyakitmu dan pengobatannya yang sesuai. Hanza mengangguk dan menyetujui dengan patuh. Dia siap melanjutkan tes urin di laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jangan takut, saya akan menemani kamu. Ucap Nara sambil mengusap hijab Hanza dengan lembut. Aisyah dan Azam menunggu di luar labor. Nara menemani Hanza di dalam bersama Dina dan orang labor. Setelah melakukan tes urin selanjutnya Hanza melakukan tes MRI untuk memeriksa lebih lanjut penyakit yang diderita Hanza. Azam dan Aisyah menunggu dengan gelisah di luar ruang MRI. Mereka berharap hasil tes akan memberikan petunjuk yang jelas tentang penyakit Hanza. Untuk saat ini, kamu harus lebih menjaga makanmu. Secara singkat saya sudah menebak penyakit yang kamu derita, tapi untuk lebih memastikan kita tunggu hasil MRI sekitar 2 atau 3 hari lagi, ya. Ucap Nara pada Hanza. Lalu perhatiannya beralih pada Aisyah. Hindari pasien memakan makanan kalan, daging olahan, berjaga-jaga saja. Tambahnya. Aisyah mengangguk serius. Aku akan memastikan dia makan dengan baik dan menjaga pola makannya. Ucapnya sambil tersenyum pada Nara. Dedi. Hanza memeluk Rafael yang ternyata sudah datang. Rafael membalas pelukan Hanza dengan lembut. Sudah selesai tesnya, Nat. Semoga hasilnya baik. Hanza menggalang. Belum, hasilnya baru keluar 2 hari lagi. Jawab Hanza sambil bergelayut manja di lengan Rafael. Rafael memeluk Hanza dan mencium lembut puncak kepala gadis itu. Baiklah, kita akan tunggu hasilnya. Sementara itu, kamu harus mengurangi stres dan istirahat yang cukup. Ucap Rafael sambil mencubit pelan hidung mancung Hanza. Aisyah tersenyum melihat interaksi hangat antara Rafael dan Hanza. Jangan khawatir, Nak. Dokter Nia akan merawatmu dengan baik. Ucapnya sambil mengelus lembut kepala Hanza. Mereka bertiga pergi keluar, sementara Azam tinggal di ruang Nara menatap gadis itu dengan tajam. Hasilnya, apa tidak bisa diambil besok saja? Dia bertanya seolah sedang menginterogasi penjahat. Nara menatap Azam dengan wajah yang sulit dijelaskan. Hasilnya harus diambil secara tepat waktu untuk memastikan akurasi diagnosa. Kita akan berjuang bersama Hanza dan mencari solusi terbaik baginya. Azam menarik kursi dan duduk depan Nara. Adikku sudah menderita beberapa bulan ini. Setiap malam dia kesakitan, tidak bisakah dipercepat? Nara mengangguk dan menjawab dengan sabar. Diagnosa membutuhkan waktu. Kita harus memberikan Hanza perhatian dan dukungan selama tes ini berlangsung. Hasilnya akan segera keluar. Mohon masnya sedikit bersabar, ya. Azam menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk sabar. Baiklah, aku akan bersabar. Tapi ingatlah, jika hasilnya buruk, kamu harus memberikan penjelasan yang cukup. Dia kemudian berjalan pergi dengan langkah gontai. Nara memanggil Azam dengan sedikit rasa penasaran. Maaf, Mas. Memberi penjelasan atas penyakit yang diderita pasien memang tugas saya sebagai dokter. Tapi saya bertanya-tanya, sejak pertama Anda datang, selalu memberikan saya tatapan permusuhan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Azam menatap Nara dengan tajam. Gadis yang menyeberang sembarangan, yang hampir mencelakai orang lain. Dia berbalik dan pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nara terdiam sejenak, kebingungan muncul di wajahnya. Apa yang salah denganku? Mengapa dia begitu marah padaku? Gumamnya dalam hati sambil kembali ke mejanya. Apa maksudnya gadis menyeberang sembarangan? Nara mengerutkan keningnya, beberapa menit kemudian matanya melebar. Apa dia laki-laki malam itu? Nara mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Ternyata dia, sikap dan wajahnya sangat bertolak belakang. Dasar menyebalkan. Nara memutuskan untuk tidak membiarkan sikap Azam mengganggunya. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan tekad yang kuat, fokus pada perawatan Hanza dan menghindari pertemuan dengan Azam selama mungkin. Sementara itu, Aisyah, Hanza dan Rafael menunggu Azam di parkiran. Kamu kemana? Kok lama? Tanya Aisyah setelah melihat kedatangan putranya itu. Azam menghela nafas. Ada urusan yang harus kuatasi. Umi tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Ucapnya dengan senyum hangat di wajahnya. Sebenarnya Azam merasa sangat khawatir dengan kondisi adiknya. Setiap hari berat badan gadis kecil itu terus menurun. Rasa amarah dan sedih bercampur jadi satu, Azam tidak tahan melihat wajah pucat Kanza. Aisyah memperhatikan wajah Azam yang terlihat lelah. Apa kamu baik-baik saja, Nak? Apakah ada sesuatu yang bisa Umi bantu? Tanyanya dengan penuh perhatian. Azam menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, Umi. Hanya sedang ada beberapa masalah yang harus kurus sendiri. Dia tersenyum lembut untuk menenangkan Uminya. Aisyah merasa cemas namun mencoba untuk tidak memaksanya. Baiklah, Nak. Jika kamu butuh bantuan atau ingin berbicara, jangan ragu untuk memberitahu kami. Ucapnya dengan lembut sambil memeluk putranya itu dengan sayang. Azam mengantar Hanza pulang ke rumah. Sementara Aisyah ditarik Rafael ke dalam mobilnya. Setiap ada kesempatan akan selalu mereka manfaatkan menghabiskan waktu berdua. Pasangan bucin itu memang tidak tahu tempat. Dek, ada yang mau kamu makan? Biar Mas yang traktir. Tanya Azam menoleh ke arah Hanza sekilas. Mas, aku mau es krim. Tapi jangan bilang-bilang Umi ya. Jawab Hanza dengan senyum nakal. Azam tersenyum dan mengangguk. Baiklah.
Kita bisa beli es krim dan menjadi rahasia kita berdua. Mereka berdua tertawa kecil saat mobil melaju menuju tempat yang disebutkan oleh Hansa untuk membeli es krim mereka. Mereka tiba di toko es krim dan memesan es krim favorit mereka. Azam dan Hansa menikmati kebersamaan mereka, tanpa sepengetahuan orang tuanya yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Bab ke-123. Kamu kok bisa ada di sini? Nara duduk di sebelah Andre dan melipat kedua tangannya di atas meja memperhatikan laki-laki itu yang sibuk menata makanan. Andre tersenyum lebar. Aku di sini mengantarkan makanan untuk calon istriku, Nara. Ayo sekarang habiskan makananmu. Ucapnya dengan penuh semangat. Nara tertawa keras dan memukul lengan Andre. Baginya ucapan Andre hanya sekedar gurauan saja, tak pernah menganggapnya serius. Ngaco kamu. Wah, dimsum. Beli di mana? Enak banget aromanya. Nara menghirup aroma dimsum yang masih hangat itu dengan air liur yang membuncah. Andre tersenyum dan memberikan sepasang sumpit yang sudah ia bersihkan dengan tisu pada Nara. Dimsum ini dibeli di restoran favorit kita. Ayo cepat habiskan sebelum dingin. Nara dengan lahap memakan dimsum-dimsum yang anak itu, sambil tertawa dan berbicara ria bersama Andre. Mereka menikmati makan siang dengan penuh semangat. Nanti aku tidak bisa jemput kamu, ya. Aku ada pemotretan sampai sore. Andre merapikan bekas makan mereka di atas meja dan memasukkannya ke dalam kantong. Nara menganggukkan kepala pertanda mengerti. Tidak apa-apa, Andre. Aku bisa pulang sendiri. Semoga pemotretannya berjalan lancar. Nara dan Andre sudah berteman sejak kecil. Meski sempat terpisah beberapa tahun karena Nara yang pindah ke luar negeri ketika SMA. Namun, Andre dan Nara selalu menjaga komunikasi lewat telepon. Ketika Nara kembali ke tanah air, Andre lah yang mengurus segala sesuatu keperluan Nara, termasuk mencarikan rumah kontrakan. Hubungan mereka cukup dekat dan keramahan Nara membuat Andre merasa nyaman sehingga timbul rasa sayang yang tadinya sekedar teman kini berubah menjadi keinginan untuk memiliki. Namun, Andre tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya pada Nara, lagi pula mereka berdua juga beda keyakinan dan Andre tahu betul betapa Nara sangat taat pada ibadahnya. Dadah. Nara melambaikan tangan pada Andre dan kembali menghabiskan harinya dengan pasiennya. Dengan langkah gontai, Nara berjalan dengan kepala tertunduk. Hari ini begitu banyak pasien yang dia tangani, rasa lelah yang melanda membuatnya ingin segera berbaring di tempat tidurnya. Ia merogoh tas mencari kunci kontrakan. Ketika dia menemukannya dan hendak membuka pintu, Nara terpaku pada sosok yang berdiri depan pintu rumah kontrakannya. Dengan tatapan yang penuh kejutan, Nara menatap sosok itu dengan mata yang membesar. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Di depannya, berdiri sosok yang sudah lama tidak dia temui, sosok yang telah lama hilang dari kehidupannya. Mami! Suara Nara terdengar bergetar. Ketika kini maminya datang mencarinya, rasanya Nara seperti terampas oleh gelombang emosi yang tak terduga. Hatinya tercampur aduk antara kegembiraan, kebingungan, dan juga rasa sakit yang terpendam selama ini. Nara berdiri di depan pintu kontrakannya, menatap maminya dengan tatapan campuran antara kejutan dan ketidakpercayaan. Mereka berdua saling diam. Tak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Setelah sekian lama hidup terpisah, pertemuan ini terasa begitu dramatis. Maminya akhirnya mengambil inisiatif untuk memecah keheningan. Dengan suara yang penuh penyesalan, dia berkata, Queen, maafkan Mami. Mami tahu Mami telah meninggalkanmu begitu lama. Mami ingin memperbaiki kesalahan yang telah Mami buat. Nara merasakan kekuatan emosional yang membanjiri dirinya. Dia merasa campuran antara keinginan untuk memeluk maminya dan juga rasa marah yang tak terucapkan selama ini. Dia menahan diri untuk tidak menangis, mencoba menjaga sikap dingin yang telah menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Dengan suara yang sedikit gemetar, Nara menjawab, Mami, aku sudah terbiasa hidup sendiri selama ini. Aku tidak lagi mencari tahu tentang kalian berdua. Mengapa kamu datang sekarang? Maminya menatap Nara dengan mata penuh penyesalan. Queen, Mami tahu Mami telah membuat kesalahan besar. Mami ingin memperbaikinya. Mami ingin memulai kembali dan membangun hubungan yang lebih baik denganmu. Mami merindukanmu, Nak. Nara merasakan kekuatan emosi yang tak terbendung. Dia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk memaafkan maminya dan juga rasa ketidakpercayaan yang masih membekas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya, baik dalam kehidupannya maupun dalam hubungan dengan maminya. Dengan hati yang berdebar, Nara akhirnya memberikan sedikit senyuman. Baiklah, Mami. Sebaiknya kita masuk dulu. Tapi ingat, ini bukanlah hal yang mudah bagiku. Kamu harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaanku yang hilang. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Nara. Meskipun masih ada luka yang perlu sembuh, dia memberikan kesempatan kedua kepada maminya untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam keheningan yang terasa berat, mereka berdua memasuki rumah sepetak itu dalam diam. Meski merasa sedikit canggung, Nara dan maminya tetap berbincang dan saling bertukar kabar. Mereka duduk di ruang tamu kontrakan Nara, mencoba mencairkan suasana yang tegang di antara mereka. Bagaimana kabarmu, Nak? Wanita bernama Rosita itu memegang kedua tangan Nara dan menatapnya dengan penuh sayang. Nara mulai menceritakan tentang kehidupannya selama ini, tentang pekerjaannya sebagai dokter, dan bagaimana dia belajar hidup mandiri setelah mereka pergi. Dia juga berbagi tentang kesulitan dan tantangan yang dia hadapi, serta kebahagiaan yang dia temukan dalam perjalanan hidupnya. Maminya mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang-kadang mengangguk atau mengeluarkan senyum kecil sebagai respons. Mami, aku masih sulit memahami mengapa kamu pergi begitu saja tanpa memberi kabar selama bertahun-tahun. Aku merasa terluka dan kesepian. Nara menatap Rosita dengan mata penuh kekecewaan. Nara,
Mami sangat menyesal atas keputusan itu. Mami tahu Mami telah membuatmu menderita. Mami memiliki alasan pribadi yang sulit untuk dijelaskan, tapi itu tidak bisa membenarkan tindakan Mami. Mami ingin memperbaiki hubungan kita. Dia menceritakan tentang kehidupannya selama ini, tentang alasan mengapa dia pergi dan bagaimana dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Dengan nada sedikit emosional Nara berkata lagi, "Aku ingin memaafkanmu, Mi, tapi luka itu masih ada. Aku merasa kehilangan dan terabaikan selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan meninggalkanku lagi?" Mami mengerti perasaanmu, Nak. Mami tidak bisa menghapus masa lalu, tapi Mami berjanji akan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kita. Mami ingin hadir dalam hidupmu dan menjadi ibu yang kamu butuhkan. Mami akan membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ucap Rosita meyakinkan Nara bahwa dia benar-benar menyesali perbuatannya dan ingin kembali memberikan kasih sayang yang pernah hilang pada Nara. Setelah beberapa saat berpikir, Nara teringat kalau kedua orang tuanya telah menikah lagi. Mami, sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang ingin ku ketahui. Aku tahu bahwa kamu dan papi sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Aku juga tahu bahwa kalian memiliki anak dengan pasangan baru kalian. Bagaimana hal itu akan kamu jelaskan? Rosita terlihat sedikit terkejut. Nara, Mami tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Ya, setelah Mami pergi, papi dan Mami memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing. Kami menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Kami memiliki anak-anak dengan pasangan baru kami. Namun, itu tidak berarti bahwa hubungan kita harus terabaikan atau terputus. Dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan sedikit kesedihan Nara berkata, "Aku mengerti bahwa kalian berdua berhak bahagia dan melanjutkan hidup kalian. Tapi bagaimana aku bisa merasa tidak terabaikan atau merasa bahwa aku masih memiliki tempat di dalam keluarga kalian? Belum apa-apa saja kalian sudah membuangku." Suara Nara tercekat, ia menunduk dan meremas piyamanya dengan air mata yang berlinangan. "Nara, kamu akan selalu menjadi anak Mami, tidak peduli apapun yang terjadi. Mami menyadari bahwa keputusan kami untuk melanjutkan hidup dengan pasangan baru telah mempengaruhimu. Tapi itu tidak berarti bahwa hubungan kita harus terputus. Mami ingin kita bisa membangun hubungan yang baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, tapi tetap memiliki tempatmu di dalam keluarga kami." Dalam pernikahan kedua Rosita, dia memiliki satu orang anak perempuan yang sekarang masih berusia 5 tahun. Suaminya yang sekarang sangat menyayanginya dan dia merasa bahagia dengan pernikahannya itu. Nara rasanya ingin tertawa mendengarnya. Entah sedang mengejek dirinya sendiri atau hanya sebuah sarkasme saja. Nara menjawab setelah sesaat berpikir. "Aku perlu waktu untuk memproses semua ini, Mi. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang. Tapi aku berharap kita bisa berbicara lebih lanjut dan mencoba memahami satu sama lain. Aku ingin mencari cara untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Mami menghormati keputusanmu, Nara. Mami siap untuk mendengarkan dan berusaha mengembalikan kepercayaanmu lagi. Kita bisa melangkah perlahan dan membangun kembali hubungan kita seperti dulu." Nara dan Rosita menyadari bahwa kehadiran keluarga baru dalam kehidupan mereka telah mempengaruhi dinamika hubungan mereka. Namun, mereka berdua berkomitmen untuk mencoba memahami satu sama lain dan membangun hubungan yang baru. Meskipun perjalanan ini mungkin tidak mudah, mereka berharap dapat menemukan cara untuk saling mendukung dan memiliki tempat di dalam keluarga masing-masing. Ketika azan berkumandang, Azam telah bangun dari tidurnya. Bersama keluarganya, mereka melaksanakan ibadah wajib di musala kecil yang dibangun di rumah mereka. Setelah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba Hanza jatuh pingsan dan badannya sangat panas. Azam yang berada di depan adiknya langsung panik. "Cah, kamu kenapa, Dak?" Rafael langsung mengangkat tubuh kecil putrinya ke atas sofa. "Cepat siapkan mobil, Azam cepat." Azam segera menyiapkan mobil dan menghubungi pihak rumah sakit memberitahu mereka bahwa Hanza pingsan dan meminta mereka menghubungi dokter yang merawat adiknya. Saking paniknya Aisyah sampai lupa melepaskan mukena yang dia dan Hanza pakai. Rafael sangat khawatir dengan keadaan Hanza, wajah gadis kecilnya tampak pucat dan panasnya juga tinggi. Apa yang menyebabkan Esy jatuh pingsan seperti ini? Apakah dia tidak meminum obatnya? Aisyah mengelus kepala dan wajah Hanza yang dipeluk Rafael. "Sudah, Bang. Esy tidak pernah lupa minum obatnya." Aisyah menitikkan air mata, dia terus berzikir dalam hari dan berdoa agar putrinya baik-baik saja. Mereka tiba di rumah sakit dengan segera dan menemukan tim medis yang sudah menunggu di sana. Tim medis dengan cekatan dan hati-hati memberikan perawatan kepada Hanza. Mereka memeriksa suhu tubuhnya, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan, dan memantau kondisinya dengan seksama. Rafael dengan wajah cemas bertanya, "Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Apakah Hanza akan baik-baik saja?" "Saat ini, Hanza sedang dalam kondisi yang stabil. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu pemulihannya. Tetaplah tenang dan berikan dukungan kepada Hanza. Dokter yang menangani penyakit anak Bapak akan segera datang." Ucap dokter sebelum pamit pergi. Mereka merasa lega mendengar kabar bahwa Hanza sedang dalam kondisi stabil. Mereka menemani dan berdoa kepada Hanza, berharap agar dia segera pulih. Setelah beberapa waktu yang tegang, Hanza mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Suhu tubuhnya turun dan dia mulai sadar dari pingsannya. Suara derap langkah kaki berlari terdengar di lorong rumah sakit, dan seorang perempuan berbalut seragam putih berlari mendekati kamar rawat Hanza. "Bagaimana kondisinya?" tanya Nara ketika Dina, sang asisten, memberikan stetoskop padanya. Tanpa melihat Azam dan keluarganya, Nara langsung memeriksa kondisi Hanza. Sementara itu, Azam dan keluarganya menunggu di luar kamar Hanza dengan cemas.
Mereka berharap Hanza segera pulih dan mendapatkan perawatan yang tepat. Nara bertanya sambil memeriksa Hanza. Bagaimana perasaannya, Hanza? Apakah ada keluhan atau gejala yang dirasakan? Aku merasa sangat lelah dan badan mata terasa panas, dokter. Jawab Hanza dengan suara lemah. Nara mengangguk. Demam kamu cukup tinggi, sudah minum obat penurun panas? Belum, dok. Pasien baru sadar dan obatnya sudah disiapkan di sini. Ucap Dena mengambil obat yang sudah ia siapkan. Bawa sini. Nara mengambil obat dan membantu Hanza meminumnya. Terima kasih, kakak dokter. Ucap Hanza pelan. Nara mengangguk dan memperbaiki selimut Hanza. Boleh kakak dokter tahu, apa yang Hanza makan kemarin? Kelopak mata Hanza turun dan dia terdiam sejenak. Melihat Hanza tak menjawab, Nara juga tidak memaksa. Setelah beberapa waktu, Nara keluar dari kamar Hanza dan mendekati Azam dan keluarganya. Dokter, bagaimana kondisi anak kami? Aisyah mendekati Nara dan menatap dokter muda itu dengan tatapan penuh harap. Semoga berita yang akan disampaikan Nara tidaklah berita buruk. Nara menatap tiga orang itu dengan tatapan takjub, tidak heran anak-anaknya bisa secantik dan setampan itu. Ternyata, kedua orang tua mereka juga memiliki kecantikan dan ketampanan yang luar biasa. Sekarang kondisi Hanza sudah stabil, Bu, tetapi tubuhnya masih lemah dan butuh banyak istirahat dan minum air putih yang banyak. Ucap Nara, dia menatap Aisyah. Bu, apa saya boleh tahu? Apa saja yang Hanza makan kemarin? Bukan saya bermaksud tidak mempercayai pengasuhan ibu sebagai orang tua, tapi kondisi Hanza memang sangat rentan dan daya imunnya cukup lemah, Bu. Tambah Hanza dengan nada ramah dan sopan. Aisyah terdiam sesaat sebelum menjawab. Makan seperti biasa saja, dok. Nasi dan banyak sayuran dan buah. Daging dan susu sudah saya hentikan seperti saran dokter waktu itu. Jawab Aisyah. Azam melirik Nara dari sudut matanya. Dia teringat kemarin sudah memberikan sesuatu yang mungkin itulah penyebab adiknya demam. Nara mengangguk. Baik, Bu, makanan yang Anda berikan kepada Hanza terdengar sehat dan seimbang. Namun, dalam kondisi Hanza yang sedang lemah, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Apakah ada makanan atau minuman lain yang diberikan kepada Hanza? Seperti makanan olahan atau minuman bersoda? Aisyah tanpa ragu menjawab. Tidak, dok. Saya hanya memberikan makanan sehat dan segar kepada Hanza. Tidak ada makanan olahan atau minuman bersoda. Nara memperhatikan reaksi Azam. Baik, Bu, saya hanya ingin memastikan bahwa Hanza mendapatkan nutrisi yang optimal untuk pemulihannya. Terkadang, ada makanan atau minuman tertentu yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Hanza karena riwayat penyakitnya. Umi. Azam tiba-tiba mendekati Aisyah. Dia menatap wanita yang melahirkannya itu dengan rasa bersalah. Kemarin sebelum pulang Hanza ingin makan es krim. Aku tidak tega dan membelikannya. Tapi dia tidak makan banyak, hanya 2 cup es krim saja. Ucap Azam. Aisyah terkejut mendengar pengakuan Azam. Dia merasa bersalah karena tidak mengetahui bahwa Hanza mengonsumsi es krim. Dia berpikir bahwa Hanza hanya makan makanan sehat yang dia berikan. Nara mencoba menenangkan. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Bu. Terkadang, anak-anak ingin mencoba makanan yang berbeda. Namun, dalam kondisi Hanza yang sedang lemah, ada baiknya untuk membatasi konsumsi makanan manis atau olahan yang dapat mempengaruhi pemulihannya. Azam sangat menyesal. Aku seharusnya lebih memperhatikan apa yang Hanza makan. Maafkan aku, Umi, Dedi. Rafael tak menjawab, dia hanya memejamkan mata dan menyugar rambutnya ke belakang. Sedangkan Aisyah hanya mengangguk dan mengusap lengan Azam agar tak merasa bersalah lagi. Bab ke-124. Dokter. Nara menengok ke belakang dan melihat Azam memanggil sambil mengejarnya. Setelah memastikan kondisi Ara dan menitipkan kepada Dana, dia bermaksud kembali pulang. Sewaktu pergi tadi dia tidak berpamitan pada maminya karena wanita itu masih tidur nyenyak. Selain itu, dia juga harus mandi dan berganti pakaian sebelum kembali ke rumah sakit. Nara tidak berniat untuk terlibat dengan Azam. Jadi, dia mempercepat langkahnya dengan tergesa-gesa. Dokter Nara. Nara langsung berhenti begitu mendengar Azam memanggil namanya. Iya, Pak. Ada apa? Nara menoleh lagi dan sedikit gugup ditatap segitu dalamnya. Dia meneguk ludahnya dan membuang muka tak sanggup menatap mata Azam. Kenapa lari? Apa wajahku sebegitu menakutkan dan juga terlihat begitu tua? Azam bersedekap dada berdiri tegap di depan Nara, gerakannya itu membuat jantung Nara berdetak lebih cepat. Nara menggelang cepat. Siapa yang bilang Anda sudah tua? Orang itu pasti buta matanya. Tampan begini kok. Meski sikap Anda dingin dan cara bicara juga agak pedes, tapi Anda sangat keren. Nara langsung menutup mulutnya saat menyadari hal bodoh apa yang baru saja dia katakan. Nara merasa sangat malu, dia bukan tipe orang yang blak-blakan. Memuji laki-laki seperti ini juga bukan sifatnya. Baru kali ini dia merasa salah tingkah dan tidak tahu harus mengatakan apa pada lawan bicaranya. Bukan karena takut melakukan kesalahan, tapi ketampanan dan sorot mata elang Azam membuatnya seakan terhipnotis. Sudut bibir Azam berkedut dan dia menaikkan alisnya menatap Nara yang terlihat terpesona akan harismanya yang begitu menawan. Ada yang mau aku tanyakan? Ucap Azam akhirnya setelah Nara kembali mendapatkan kesadarannya. Nara merapikan jas putihnya dan menjawab tanpa melihat. Apa? Mas. Belum sempat Azam bertanya lagi, suara lembut seseorang terdengar dari arah belakang Nara. Azam mengalihkan perhatian pada sosok gadis cantik yang berjalan mendekat dengan senyuman lebar ke arahnya. Mas, di mana? Asi? Ara, gadis itu bergelayut manja di lengan kekar Azam.
Dia melirik Nara sekilas dan tersenyum tipis sebelum kembali menatap Azam. Di ruangannya sama Umi dan Dedi, kamu sama siapa kesini? Azam membenarkan ujung hijab di dahi Ara yang kusut. Gadis cantik berkulit putih bersih itu tersenyum senang atas perhatian Azam. Nara memperhatikan interaksi kedua orang di depannya sejenak, kemudian berbalik pergi tanpa berpamitan. Azam melihat punggung Nara yang menjauh dari sudut matanya beberapa detik sebelum suara Ara kembali menarik perhatiannya. Anterin aku, yuk! Ajaknya sambil menarik tangan Azam agar membawanya ke tempat Kansa dirawat. Kedua kakak adik itu berjalan bergandengan tangan. Bagi yang tidak tahu mungkin akan mengira mereka pasangan kekasih atau pasangan suami istri saking dekat dan mesranya mereka. Kenapa aku jadi kepikiran dia, sih? Nara menggelengkan kepalanya agar otaknya melupakan sosok galak tapi manis itu dari pikirannya. Dia mencoba untuk fokus pada jalanan yang ramai. Saat ini, Nara sedang dalam perjalanan menuju kontrakannya dengan taksi. Dia melihat jam di ponselnya dan menyadari bahwa sudah hampir pukul 6:30. Dia yakin maminya pasti sudah bangun dan mungkin sedang mencarinya sekarang. Nara merasa bingung saat tidak menemukan ibunya di kamar kontrakannya. Dia mulai merasa cemas dan berpikir mungkin maminya pergi mencarinya ke tempat lain. Nara segera mengambil ponselnya dan mencoba menelepon maminya. Mi, di mana mami sekarang? Aku sudah sampai di kontrakan tapi tidak menemukan mami di sini. Suara Rosita terdengar khawatir. Nara, maafkan mami. Mami sedang di rumah sakit. Om merasa tidak enak badan. Mereka memeriksa dan memutuskan untuk menjalani beberapa tes tambahan pada suami mami. Mami tidak ingin membuatmu khawatir, jadi mami tidak memberitahumu sebelumnya. Nara merasa lega mendengar bahwa maminya baik-baik saja. Namun, dia juga merasa cemas dan takut wanita itu tidak kembali lagi menemuinya. Mi, apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Kirimkan alamatnya supaya aku bisa menyusul ke sana. Tidak perlu, nak. Semuanya pasti baik-baik saja kok. Kamu jangan khawatir, ya. Bukannya kamu harus pergi bekerja? Rosita mencoba menenangkan Nara berharap putrinya itu tidak bersikeras untuk datang. Dia merasa belum siap memperkenalkan Nara pada anaknya yang lain. Oh, ya sudah kalau begitu. Kabari aku kalau ada apa-apa. Ucap Nara. Iya. Kemudian Rosita mematikan sambungan teleponnya. Nara menatap layar yang sudah mati itu dengan perasaan gamang yang dia sendiri tidak tahu untuk apa dia merasa begitu. Apakah dia boleh berharap maminya akan tinggal bersamanya? Nara berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Matanya seketika memicing melihat botol minuman yang baru saja dia beli sudah tak ada di sana. Loh, kemana perginya? Aku ingat sudah menaruhnya di sini. Nara berdiri berkacak pinggang sambil menatap isi kulkas yang hampir kosong. Buah kesemak kesukaannya, minuman jus delima yang menjadi minuman rutinnya setiap hari serta susu kedelai favoritnya juga menghilang. Nara merasa bingung sekaligus heran, jika maling yang mengambil apa mungkin serapi ini, dan kenapa hanya minuman saja, kenapa tidak masuk ke kamarnya, mencari uang, emas ataupun berlian. Di tengah kebingungannya, mata Nara menangkap secari kertas di atas kulkas yang diselipkan di bawah gelas. Nara mengambil kertas itu dan duduk di meja makan. Koin, maaf. Mami mengambil beberapa minuman dalam kulkasmu, Mami harus buru-buru ke rumah sakit, semua minuman itu kesukaan Olive adikmu, tidak sempat kalau Mami ke supermarket dulu, jadi Mami ambil di rumahmu saja. Mami yakin kamu tidak akan marah, kan? Nara menghembuskan nafas panjang, dia meremas kertas itu lalu melemparnya ke tempat sampah di bawah kabinet dapur. Kesukaan Olive? Haha. Nara tertawa kecil sambil mengambil minuman dingin untuk meredakan rasa panas yang kini berkumpul dalam dadanya. Dia bilang sedikit, tapi kulkas jadi kosong, apa Mami lupa kalau semua itu juga kesukaanku? Nara merasakan sesak di dadanya hingga dia merasa sedikit sulit bernafas. Nara tidak tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap maminya dan keluarganya, rasa ingin menganggap keluarga sendiri namun hati kecilnya menolak. Bahkan ada rasa kesal sedikit ketika mengingat nama Olive yang disebut oleh maminya. Ah, sial. Hidup tenangku sudah berakhir. Umar Nara sambil memasuki kamar mandi. Laras membuka matanya yang terasa berat. Matanya berkedip-kedip menyesuaikan cahaya yang menerobos retina matanya hingga kembali ia memejamkan sejenak. Meskipun matanya menyipit namun Laras dapat melihat ruangan yang besar dan nyaman juga bersih. Selama beberapa tahun tinggal di rumah sakit jiwa, tepatnya 3 tahun lalu, Rama sang mantan kekasih sekaligus ayah dari anak wanita itu meminta izin kepada dokter untuk merawat sendiri Laras dalam pengasuhannya. Waktu itu kondisi Laras sudah tidak terlalu buruk. Tentu saja atas persetujuan dari Rafael dan Aisyah juga. Meskipun ada sedikit perdebatan antara dia dan Rafael waktu itu, namun dengan bujukan Aisyah dan juga permintaan langsung dari Atsara, akhirnya laki-laki itu setuju, dengan syarat, jika Laras kembali berbuat ulah, maka bukan lagi rumah sakit jiwa tempatnya. Rama berjanji akan menjaga Laras, Ara pun ikut berjanji akan membantu ibunya menjadi wanita yang lebih baik, sebagaimana Aisyah mengajarinya. Secara perlahan, ingatan-ingatan Laras yang menghilang kembali memasuki memorinya satu persatu. Meskipun kini Laras sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Rama masih belum membiarkan dia tinggal sendiri di rumah. Maka dari itu, Atsara putri mereka membuatkan warung grosir untuk Rama dan Laras, agar Rama bisa menjaga Laras setiap hari. Laras menatap kosong langit-langit kamar yang berwarna putih, dia meneteskan air mata setelah ingatan beberapa puluh tahun lalu berkelebat di benaknya. Laras bersusah payah mengambil posisi duduk, lalu dia menurunkan kedua kakinya satu persatu. Kamu sudah pulang, nah. Bagaimana kondisi adikmu? Apa sudah baik-baik saja? Suara ini adalah suara yang sangat dia kenal. Laras tanpa alas kaki dengan tergesa-gesa keluar dari kamar berjalan dengan langkah terseok menuju sumber suara.
Mata Laras memanas kala melihat sosok laki-laki yang dulu pernah dicintainya, laki-laki yang membuatnya menjadi ibu dan dia menghancurkan gelar itu karena keegoisannya sendiri. Mas. Lirih suara Laras memanggil. Dua orang yang sedang duduk berdampingan itu menoleh padanya dengan tatapan terpana. Rama bangkit dari duduknya. Kamu sudah bangun? Telapak tangan Rama yang besar mendarat di kening Laras memastikan demam wanita itu sudah hilang. Sudah tidak panas. Ucapnya sambil tersenyum senang ketika ingat Laras memanggilnya Mas. Ara mendekati Laras dan mengambil tangan wanita itu dan menciumnya dengan lembut. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Laras mengambil tangan Ara meletakkan di pipinya yang basah. Putriku, kamu anakku. Kamu anak yang aku lahirkan, aku sudah jahat. Air mata tak henti-hentinya keluar dari matanya. Dihadapkan dengan tangis ibunya yang tiba-tiba, Ara takut wanita itu kembali mengamuk seperti beberapa bulan kemarin ketika Rama memberitahu Laras kalau anak yang dia lahirkan masih hidup. Dia hanya menanyakan keadaan wanita itu setelah semalaman demam, kenapa dia malah menangis. Ibu, aku memang putrimu. Anak yang kamu lahirkan, aku atsara anak ibu dan ayah. Laras menggelengkan kepala. Dia merasa tak pantas dipanggil ibu setelah apa yang selama ini diperbuat. Dia merasa malu mengakui gadis cantik di depannya sebagai anak dari wanita jahat sepertinya. Ibu jahat, ibu menyakiti kamu. Ibu membiarkan kamu menangis sampai meninggal. Laras terisak di pelukan Rama, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Ara memegang tangan Laras. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Umi Aisyah menolong aku waktu itu, beliau merawatku dengan baik. Umi saudara ibu kan? Sesama saudara saling membantu, tentu saja itu sangat baik. Selama ibu dirawat, Umi yang membantu ibu menjaga aku. Sekarang, ibu sudah sembuh, saatnya ibu yang menjaga aku, benar. Laras mengangkat kepalanya, dan menatap Rama dan laki-laki itu mengangguk padanya. Laras sangat menyesali semua perbuatannya di masa lalu, dia ingin menembusnya dan berjanji akan menjadi wanita yang lebih baik. Boleh peluk? Nada suaranya seperti anak kecil yang sedang bermanja pada ibunya. Ara mengangguk dan merentangkan tangan. Laras langsung menghambur ke dalam pelukan Ara, dia menangis menumpahkan segala rasa sedih, gembira dan semua penyesalan di hatinya. Rama menitikkan air mata menatap pemandangan yang sudah lama dia bayangkan. Meski ada rasa kesal terhadap sikap Laras di masa lalu, namun dia sadar, daripada mencari ibu baru untuk Ara akan lebih baik dia membimbing Laras menjadi wanita baik-baik. Semua keputusan Rama juga atas persetujuan dan dukungan Aisyah, maka dari itu dia juga berani membawa Ara tinggal dengannya. Apalagi terakhir kali terjadi perseteruan hebat antara dia dan Rafael. Masih segar dalam ingatan Rama ketika dia mencoba membawa kabur Ara dari rumah itu dengan alasan membawa anak itu jalan-jalan. Siapa sangka ternyata anak buah Rafael selalu mengawasi pergerakannya. Jika Aisyah tidak memohon hingga bersujud pada Rafael, mungkin dia sudah bertemu malaikat maut saat itu. Rama benar-benar sadar kalau ternyata amarah Rafael luar biasa menakutkan. Dia tidak berani lagi. Sekarang, apapun yang hendak dia lakukan jika itu menyangkut Ara, dia pasti akan memberitahu dan bertanya pendapat laki-laki itu terlebih dulu. Termasuk niatnya menikahi Laras beberapa bulan lalu. Ayah! Ara memanggilnya dan tersenyum bahagia padanya. Rama mendekati ibu dan anak itu dan mereka bertiga berpelukan layaknya orang yang sudah lama tak bertemu. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan. Hamba berjanji akan menjaga anak dan istri hamba dengan baik. Semoga keluarga Aisyah dan Rafael juga engkau berkahi kebahagiaan yang melimpah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat jahat. Rama panjatkan doa kepada sang penciptanya dengan hati yang tulus serta senyuman hangat. Bab ke-125. Di sebuah studio foto, Ara yang baru saja tiba langsung terpana saat melihat salah satu model laki-laki yang telah lama ia kagumi. Ara tersenyum dan terus menatap laki-laki tersebut yang sedang berpose dengan berbagai gaya menggunakan baju kapal hasil rancangannya. Mengagumi seperti ini, apakah termaksud dosa zina mata? Gumam Ara dengan mata yang masih menatap model tampan itu. Ara merasa senang dan bangga melihat hasil karyanya dipamerkan oleh model yang ia kagumi. Dia terinspirasi oleh kepercayaan diri dan karisma yang dimiliki oleh model tersebut. Ara berharap dapat bekerja sama dengan model tersebut di masa depan untuk proyek-proyek fashion yang lebih besar. Andre Validor. Kembali Ara bergumam dengan suara pelan memanggil nama laki-laki yang kini menjadi salah satu nama yang selalu dia sebut dalam doanya. Dalam hati, Atsara berterima kasih kepada Andre karena telah menjadi inspirasi dan motivasi baginya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha dan mengembangkan bakatnya dalam dunia fashion. Ara berharap suatu hari nanti dapat mencapai kesuksesan seperti Andre yang ia kagumi tersebut. Setelah pemotretan selesai, Ara mendekati dua orang model tersebut, salah satunya tentu saja Andre, model laki-laki yang telah lama ia kagumi. Dengan hati yang berdebar, Ara mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua atas kerjasama yang baik dalam pemotretan tersebut. Ara menyalami mereka. Terima kasih, kalian berdua, atas kerja keras dan dedikasi kalian dalam pemotretan ini. Kalian benar-benar membawa koleksi baju kapal aku menjadi hidup. Andre mengangguk dan membalas menangkupkan tangan di dada seperti yang dilakukan Ara. Tidak masalah, Nona Atsara. Koleksi baju koplemu memang luar biasa. Aku senang bisa menjadi bagian dari proyek ini. Model di samping Andre mengangguk. Benar, Nona Atsara. Koleksi baju koplemu sangat unik dan menarik. Aku senang bisa bekerja untukmu. Ara merasa sangat bahagia mendengar pujian dari kedua model terkenal tersebut. Dia merasa terhormat karena mereka mau menjadi model untuk koleksi baju kapal yang dirancangnya. Ara melihat kesempatan ini sebagai awal yang baik untuk memperluas jaringan dan membangun reputasi dalam industri fashion. Aku sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama kalian. Aku berharap kita bisa bekerja sama lagi di masa depan untuk proyek-proyek lainnya.
Andre tersenyum ringan. Tentu, Atsara. Aku juga berharap bisa bekerja sama lagi denganmu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Model perempuan bernama Keira itu mengangguk. Saya setuju. Kita bisa menjaga hubungan ini dan saling mendukung dalam karier kita masing-masing. Ara merasa sangat bersemangat dan termotivasi setelah percakapan tersebut. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha dan mengembangkan bakatnya dalam dunia fashion. Ara berharap dapat bekerja sama dengan Andre dan Keira di masa depan untuk menciptakan karya-karya yang lebih menakjubkan. Ara, yang merasa senang dengan hasil pemotretan dan kerjasama yang lancar dengan kedua model tersebut, memutuskan untuk mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama sebagai perayaan. Ara menatap Andre dan Keira dengan mata penuh harap. Kalian berdua, apa kalian tertarik untuk makan malam bersama? Aku ingin merayakan kesuksesan pemotretan ini dan juga untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Andre langsung mengangguk. Itu ide bagus, Atsara. Aku tentu saja sangat senang bisa merayakan bersama denganmu. Di mana kita akan merayakannya? Aku setuju. Makan malam bersama akan menjadi momen yang menyenangkan. Apa kamu punya rekomendasi tempat yang bagus? Tanya Keira dengan antusias. Ara mengeluarkan ponselnya dan mengotak-atiknya sebentar. Aku punya satu tempat yang bagus dan cocok untuk merayakannya malam ini. Bagaimana kalau kita pergi ke restoran Italia yang baru dibuka di dekat sini? Mereka memiliki menu yang lezat dan suasana yang nyaman. Layar ponselnya ia tunjukkan pada Andre dan Keira. Itu terdengar menarik. Aku suka makanan Italia. Kita bisa mencoba berbagai hidangan yang mereka tawarkan. Andre menjadi lebih semangat karena pilihan Ara sangat sesuai seleranya. Aku setuju. Aku juga suka makanan Italia. Atsara, terima kasih atas undangannya. Aku sangat bersemangat untuk makan malam bersama kalian. Ucap Keira yang dibalas senyuman persahabatan oleh Ara dan Andre. Setelah memutuskan tempat makan malam, mereka bertiga setuju untuk bertemu di restoran Italia tersebut. Ara merasa senang dan bersemangat untuk melanjutkan makan malam bersama kedua orang tersebut. Dia berharap dapat menghabiskan waktu yang menyenangkan dan mempererat hubungan mereka di luar pekerjaan. Setelah itu, mereka kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan berjanji akan bertemu di restoran yang mereka janjikan. Mobil Ara berhenti di depan restoran mewah bergaya Italia tersebut. Tidak lama kemudian, dua mobil lain tiba dan berhenti di depan mobilnya. Itu adalah mobil Andre dan Keira. Ara turun dari mobilnya dengan senyum cerah di wajahnya. Dia menyambut kedatangan Andre dan Keira dengan hangat. Hai, Andre. Hai, Keira. Senang sekali kalian bisa datang. Ayo kita masuk dan merayakan kesuksesan pemotretan kita. Andre melambaikan tangan. Hai, Atsara. Terima kasih atas undangannya. Aku sangat senang bisa merayakan bersamamu. Kamu terlihat luar biasa hari ini. Andre memperhatikan penampilan Ara yang terlihat sangat cantik malam ini dengan gaun sederhana tapi elegan yang membuat aura dewasa dalam diri Ara terlihat begitu mempesona. Keira dan Ara berpelukan sambil mencium pipi kiri dan kanan. Terima kasih juga atas undangannya. Aku sangat menikmati pemotretan tadi. Koleksi baju koplemu benar-benar menakjubkan. Mereka berjalan bersama menuju pintu masuk restoran. Atsara merasa bahagia melihat kedua model tersebut hadir untuk merayakan bersamanya. Mereka memasuki restoran dan duduk di meja yang telah dipesan sebelumnya. Mereka melanjutkan perayaan dengan memesan hidangan Italia yang lezat dan menikmati suasana restoran yang elegan. Makan malam bersama menjadi momen yang penuh tawa, cerita, dan kebahagiaan. Mereka saling berbagi pengalaman dan impian mereka di dunia fashion. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ban mobil Ara pecah. Dia merasa khawatir dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Dia mengambil ponselnya hendak menelpon Azam. Namun, segera seseorang datang untuk membantunya. Orang tersebut adalah seorang pria yang berhenti di samping mobil Atsara. Dia keluar dari mobilnya dan mendekati Atsara. Hai, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya melihat ban mobilmu pecah. Kata pria berpakaian santai seperti anak muda zaman sekarang, keren dan modis. Oh, terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda tahu bagaimana memperbaiki ban? Tanya Ara berharap laki-laki itu dapat membantunya. Meskipun ada sedikit kewaspadaan dalam dirinya, dia tidak merasa takut. Ilmu bela diri yang Rafael ajarkan padanya cukup untuk melindungi dirinya. Ya, aku bisa membantu. Aku memiliki alat dan peralatan di mobilku. Aku akan lihat kerusakan ban mobilmu. Pria tersebut membantu Ara mengganti ban yang pecah dengan ban serep yang ada di bagasi mobilnya. Mereka bekerja sama dengan cepat dan efisien. Ara merasa lega. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku benar-benar beruntung kamu berhenti dan menawarkan bantuan. Ucap Ara dengan tulus. Pria itu hanya mengangguk sambil merapikan peralatannya lagi. Tidak masalah. Aku senang bisa membantu. Semoga kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan aman. Setelah ban diganti, Atsara merasa lega dan berterima kasih sekali lagi kepada pria tersebut. Mereka berdua berpamitan dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Ara merasa terharu dengan kebaikan orang asing yang membantunya dalam situasi sulit. Pengalaman ini mengingatkannya akan pentingnya saling membantu dan berbagi kebaikan kepada orang lain. Atsara berjanji untuk melakukan hal yang sama jika ada kesempatan untuk membantu orang lain di masa depan. Ara memukul kepalanya. Kenapa aku lupa meminta nomornya, alamat yang bisa dihubungi? Gimana aku mau bayar ban yang dia kasih, ya Allah? Ara merutuki ketidaktahu-diriannya. Dia merasa menjadi orang yang tak tahu terima kasih, bahkan sekedar basa-basi untuk mengganti saja tidak. Di rumah sakit,
Setelah selesai bekerja, Nara bersiap-siap untuk pulang. Namun, tanpa sengaja, dia bertemu dengan Azam di lorong rumah sakit. Nara merasa canggung dan ingin menghindarinya, karena dia tidak ingin berlama-lama berada dekat dengan Azam. Ketampanan Azam membuat Nara sulit untuk mengalihkan pandangannya. Nara berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan perasaannya. Dia tahu bahwa sebagai seorang dokter yang profesional di rumah sakit, dia harus menjaga sikapnya dan tidak membiarkan penampilan fisik seseorang mempengaruhi tugasnya. Nara menganggukkan kepalanya ketika berselisih dengan Azam. Laki-laki itu hanya menatap datar ke arahnya tanpa ekspresi. Nara tidak mempermasalahkannya, dia justru merasa senang akan respon Azam. Jadi, dia tidak akan merasa canggung dan dalah tingkah sendiri. Tunggu. Langkah Nara refleks saja terhenti, padahal belum tentu juga dia orang yang Azam maksud. Entahlah, Nara selalu merasa bodoh ketika berhadapan dengan Azam. Rasa malu yang tiba-tiba muncul membuat Nara kembali melanjutkan perjalanannya yang tertunda entah karena apa. Hei, dokter. Mata Nara membulat ketika tiba-tiba Azam sudah berada di sampingnya berjalan sejejar dengan langkahnya. Ada apa? Tanyanya dengan jantung berdebar. Azam menatap Nara dengan tatapan dalam. Nara menjadi salah tingkah hingga ia mengalihkan perhatian pada sepatunya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Azam mengeringit mendengar perkataan Nara. Padahal sebelumnya mereka sudah membahas ini, Azam dan Nara bisa dibilang seumuran, tapi masih saja wanita itu memanggilnya Pak. Dengan gaya angkuhnya Azam berkata pada Nara. Kamu sepertinya suka sekali memanggil Pak. Apa aku mirip dengan bapakmu? Nara berdehem dan dia cengegesan dengan wajah bodoh. Maaf, tapi aku bingung mau panggil apa. Panggil Mas, aku jelas bukan adik Anda. Panggil nama takutnya kamu merasa aku tidak sopan apalagi kita bukan orang yang selain kenal dekat. Ucap Nara menjelaskan dengan serius. Dia menatap Azam menantikan respon laki-laki itu. Azam. Nara mendongak dan melihat Azam dengan wajah bengong. Panggil aku Azam. Ulangnya lagi dengan menekankan kata terakhirnya agar lebih jelas. Oh, iya. Nara mengangguk dengan wajah heran, untuk apa semua ini? Azam, oke Azam. Aku Nara, dokter Nara. Nara tersenyum dan mengulurkan tangan hendak bersalaman. Niat hati Nara langsung ambiar seketika mendengar jawaban Azam. Aku sudah tahu. Azam berjalan mendahului Nara tanpa peduli wajah tercengang dokter cantik yang kini wajahnya memerah karena malu. Nara berbalik dan melihat punggung tegap Azam yang semakin menjauh. Dia satu-satunya cowok menyebalkan yang pernah aku temui. Sungut Nara dengan bibir cemberut. Nara melanjutkan langkahnya ke tempat taksi pesanannya yang sudah menunggu. Bab ke-126. Azam membujuk Hanza yang sedang cemberut. Adik kecilnya itu hendak pulang ke rumah karena sudah tidak betah berada di rumah sakit. Apalagi dia terus berbaring, dia sangat bosan hingga rasanya ingin menangis. Besok hasil MRI-nya keluar, deh. Jadi sekalian saja. Lagi pula kamu juga masih lemah begini. Meski sudah tidak demam, Mas tetap khawatir. Azam mengusap sayang hijab adiknya, dia mencoba menghibur Hanza agar tidak marah lagi. Mas, kakak dokter orangnya baik, ya. Selain cantik, dia sangat ramah dan lembut juga. Sayang banget dia bukan seiman dengan kita. Wajah Hanza kembali cemberut, dia memutar-mutar ujung selimut dengan jarinya. Azam mengerutkan keningnya karena tak paham maksud perkataan Hanza. Lagi pula tadi mereka bahas apa? Kenapa sekarang topiknya berubah? Memangnya kenapa kalau dia tak seiman dengan kita? Apa masalahnya? Hanza melirik Azam sekilas kemudian terdengar helaan nafas panjang dari bibir gadis remaja itu. Hanza tersenyum kecut. Masalahnya, aku tidak bisa menjodohkan masku yang ganteng ini pada kakak dokter. Pipi Azam mendapat cubitan manja dari Hanza, ada raut penyesalan dari matanya. Azam melihat Hanza memang menyukai Nara, dokter muda yang Azam sendiri cukup kagum atas pencapaiannya itu. Tidak usah jodoh-jodohin Mas, kamu. Hidung mencung Hanza lagi-lagi menjadi sasaran Azam hingga memerah. Mas, cukup punya Umi, kamu dan Ara. Jawab Azam. Dia ikut berbaring di samping sang adik memeluknya erat sambil menepuk-nepuk punggung Hanza agar gadis itu tertidur. Azam tersenyum hangat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang penting sekarang adalah fokus untuk pulih dan sembuh dengan baik. Dia memeluk Hanza erat sambil mencium lembut kepalanya. Hanza berdecak kesal tapi tak mendorong Azam. Mas, kamu tidak boleh ngomong begitu. Umi, sudah jelas kamu punya saingan berat. Sedangkan aku, suatu saat nanti akan menikah, Mbak Ara juga begitu, selain sekarang dia punya orang tua kandung yang berbeda dengan kita, dia juga pasti akan menikah dengan laki-laki yang dia suka. Mendengar perkataan Hanza, hati Azam merasa sangat sedih, dia tahu suatu hari nanti kedua adik yang dia jaga penuh kasih sayang, yang dia manja dan selalu melindungi mereka dan memastikan mereka nyaman dan aman akan memiliki kehidupan sendiri dan dia tidak bisa menghentikan hal itu terjadi. Dek, nanti kamu harus mencari suami yang menyayangi kamu dengan tulus, seperti cinta Dedi pada Umi, besar dan juga setia. Kamu, adik kesayangan, Mas. Mas tidak mau kamu salah pilih suami yang terlihat baik di awal saja. Di akhir kalimat, suara Azam sedikit bergetar. Hanza yang mengerti perasaan sedih itu langsung membalas pelukan Azam dan merasakan kasih sayang sang kakak yang begitu besar padanya. Makasih, Mas. Dedi dan Mas adalah dua sosok yang Esi jadikan contoh untuk mencari calon suami. Ucap Hanza serius. Kedua laki-laki hebat itu selalu menjadi idolanya. Sulit, dek. Hanza mencubit perut Azam dan laki-laki itu hanya tertawa sambil mengacak hijab instannya hingga kusut. Bukannya diaminin, malah dipatahin sebelum adiknya mulai berjuang. Jelas saja Hanza protes,
Sifat jahil Azam selalu membuat dia kesal meski tahu masnya itu hanya bercanda, tetap saja Hansa merajuk dibuatnya. Berjuang buat apa? Perempuan itu cukup duduk manis, dan tunggu jodohmu datang menjemput. Ucap Azam sambil memperbaiki lagi hijab yang dia berantakin. Mas, apa mas lupa yang Umi bilang? Sebagai perempuan kita wajib memperbaiki diri setiap hari. Supaya apa? Supaya jodoh yang Allah kirimkan juga laki-laki yang baik. Bukankah jodoh adalah cerminan diri? Bijak Hansa dengan senyuman bangga. Azam memperhatikan raut wajah Hansa. Sebagai anak bungsu, gadis itu memiliki wajah yang bisa dibilang perpaduan antara Dedi dan Uminya. Walaupun lebih banyak salinan Dedi yang Hansa ambil, senyuman dan tahi lalat di bawah mata Hansa jelas turunan Umi mereka. Tidak usah cinta-cintaan dulu, kamu masih bocah. Perjalanan hidup tidak melulu tentang menikah, banyak cara untuk beribadah walaupun menikah adalah penyempurnaan ibadah itu sendiri, tapi bukan suatu dosa jika seseorang memutuskan untuk tidak menikah. Azam memejamkan matanya, rasanya tidak rela jika adiknya diambil orang lain. Membayangkan laki-laki lain memanjakan adiknya saja membuat darahnya mendidih, apalagi kalau sampai membawanya pergi. Kedua kakak beradik itu terdiam, tak lama terdengar suara nafas teratur dari keduanya. Mereka tertidur dengan tangan yang masih berpelukan. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di rumah kontrakan Nara. Dua orang berjenis kelamin berbeda penghuni mobil itu. Nar, kamu kayaknya punya tamu, aku tidak jadi mampir, ya. Andre melirik Nara sedangkan Nara terdiam dengan mata tertuju ke arah rumahnya. Nar, kamu oke? Andre menjentikan jarinya di depan wajah Nara hingga gadis cantik itu menoleh padanya. Kamu baik-baik saja. Andre terkejut melihat wajah Nara yang tiba-tiba berubah pucat. Dia bukannya tidak tahu siapa tamu itu, hanya saja Andre merasa bukan waktu yang tepat untuk ikut bergabung dengan mereka. Nara tersenyum meski terpaksa. Tidak apa-apa, lain kali aku bakal traktir kamu. Ucap Nara sambil melepaskan seatbelt dan bersiap hendak turun. Nara menoleh setelah satu kakinya sudah menapaki tanah. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Kamu tidak sendiri, ada aku yang selalu mendukungmu. Ucapan Andre bagai angin segar kala rasa panas memenuhi dadanya. Nara merasa lega mendengar perkataan Andre itu. Aku tahu. Ucap Nara kemudian turun dari mobil dan menutupnya perlahan. Nara berjalan dengan mata masih tertuju pada dua orang yang kini menatapnya dengan mata berbinar. Nara mengerutkan keningnya merasa aneh dengan reaksi mereka yang tidak terduga. Kenapa malam sekali pulangnya? Seorang pria parubaya menyongsong ke depan mendekati Nara hingga gadis itu terkejut dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Ada apa kalian datang ke sini? Nara berusaha tenang dan dia menatap laki-laki di depannya dengan ekspresi tak terbaca. Wanita yang berdiri di depan pintu ikut berjalan mendekat. Mas, kita sudah kemalaman, hampir 2 jam kita menunggu di sini. Kata wanita itu dengan nada ketus. Nara menaikkan alisnya menatap kedua orang itu dengan wajah bingung. Seolah mereka datang atas permintaannya dan dia menjadi orang yang tidak sopan karena sudah membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Queen, kamu harus ikut kami sekarang. Clara menunggumu di rumah sakit, dia butuh donor ginjal dan papi tahu ginjalmu pasti cocok dengannya. Sebenarnya papi sudah periksa juga, tapi sayang, kondisi papi tidak cukup baik menjadi pendonor. Dengan tergesa-gesa Jameson meraih tangan Nara, jangankan menanyakan kabar gadis itu, sekedar basa-basi pun tidak. Nara menepis tangan Jameson dan melangkah mundur. Apa-apaan ini? Kalian datang-datang langsung merampok ginjal orang. Jameson mengerutkan kening dan dia mendesah pelan lalu kembali hendak mendekati Nara. Nara, kamu ikut papi? Ya, maaf kalau kamu terkejut dengan kedatangan kami, semuanya begitu mendadak dan kami tidak punya banyak waktu sekarang. Jameson sadar dia terlalu terburu-buru. Dia melembutkan suaranya berusaha memberikan ketenangan pada Nara untuk berpikir. Kalau aku tidak mau ikut, gimana? Nara menahan rasa keterkejutannya. Dia benar-benar tidak percaya. Sekian tahun tidak bertemu, sekalinya datang papinya malah ingin mengambil ginjalnya. Demi putrimu yang lain, Anda mengorbankan aku? Sulit dipercaya, laki-laki yang dia panggil papi itu dengan begitu teganya mengatakan hal mengejutkan itu dengan mudah. Nara sangat marah. Dia kesal, kata-kata umpatan tercekat di tenggorokannya. Nara, kamu tidak kasihan dengan adikmu. Dia sangat butuh donor ginjal darimu saat ini, hidup dan matinya bergantung padamu sekarang. Tante mohon, berbelas kasihlah pada wanita tua ini, dia putriku satu-satunya, aku tidak mau kehilangannya. Mata Mirna memerah, dia menoleh pada Jameson dan tersedak tangisnya. Mas, Nara harapan terakhir kita untuk kehidupan Clara, Mas. Jameson memandangi wajah lelah istrinya dengan hati yang teramat sakit. Hampir setiap hari wanita itu menangis karena kondisi anak mereka yang semakin hari semakin parah. Dia sangat tidak tega putri kecilnya harus menderita penyakit mematikan itu. Nara, kuinnya papi. Papi mohon, kasihani adikmu, nak. Jameson sampai merendahkan dirinya sedemikian rupa, tak mungkin kan Nara tidak akan tersentuh. Bagaimanapun juga Nara dan Clara memiliki darah yang sama. Nara menegadah mencoba untuk menahan tangis meski dadanya kian terasa sesak. Namun apa dah, ternyata dia tidak sekuat itu. Papi. Akhirnya pertahanan Nara jatuh juga, air mata yang tak terbendung mengalir dengan deras, hingga ia tak mampu berkata-kata lagi. Berapa usia anak papi itu? Lidahnya terasa berat untuk sekadar menyebutnya adik. Nara merasa ada setitik kebencian dalam dirinya terhadap gadis bernama Clara itu. 8 tahun, nak. Kasihan adikmu. Dia masih terlalu kecil untuk hidup menderita. Kamu tenang saja, begitu kamu setuju. Papi dan tantemu akan langsung mendatangkan dokter terbaik dari luar negeri. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Papi tahu kamu anak baik.
Kamu adalah kesayangan papi, Queen. Senyum Janesen membuat luka hati Nara semakin dalam. Dia baru tahu, beginikah rasanya menjadi anak kesayangan papinya. Jika benar demikian, dia lebih memilih menjadi anak terbuang yang terlupakan. Sayang, sebaiknya kita berangkat sekarang, biar dokter periksa dulu kesehatan dan kecocokan ginjalmu dengan Clara. Janesen menjadi lebih semangat. Begitupun dengan Myrna, wajah lelah mereka sedikit lebih cerah, seakan harapan itu sudah dalam genggamannya. Tak tahan lagi, Nara memangis dan meraung. Papi, Hicks, Hicks. Papi mendatangkan dokter dari luar negeri, Hicks. Tapi, kenapa tidak sekalian mencari donor ginjal di sana? Kenapa harus aku, Pi? Jika. Nara menghapus kasar air matanya dan menatap Janesen dengan mata merah. Jika anak itu tidak sakit, apa kalian akan mencariku? Apa papi sudi menemuiku? Nara menggelengkan kepala, dia menangis sesegukan, rasanya sakit sekali. Hatinya hancur dan tak pernah dia merasa sesakit ini. Bahkan saat dia ditinggalkan di apartemen sendirian waktu itu dia hanya menangis ketakutan, bukan menangis karena rasa sakit hati seperti saat ini. Janesen seketika jati bungkam, yang dikatakan Nara memang benar, dia datang menemui Nara semata-mata hanya demi putrinya dengan Myrna. Dia menyadari hal ini pasti telah melukai hati Nara. Dia tidak pantas disebut sebagai dia adalah pria brengsek yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkannya meski tahu pada saat itu Nara masih anak di bawah umur yang butuh pengasuhan orang dewasa sebagai penopang hidupnya. Janesen menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang mendalam. Maaf, Nak, papi tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hatimu saat ini. Tapi papi berjanji akan selalu ada untukmu. Kami akan menjaga dan merawat setelah ini. Nara menganggukkan kepala dengan air mata yang masih berlinangan. Boleh saja kalian mengambil ginjalku, tapi kita harus menulis perjanjian hitam di atas putih. Ketika ginjalku diambil, aku harap mendapatkan suntik mati setelahnya. Perkataan Nara tentu saja mengejutkan Janesen, meski dia sudah jahat karena menginginkan ginjal Nara tapi tidak harus sampai kehilangan nyawa juga. Aku tidak mau hidup lagi, aku tidak perlu ada di dunia ini, kehadiranku di sini hanya beban untuk kalian semua, jadi lebih baik aku tiada agar kalian hidup bahagia. Kalian bisa simpan semua organ tubuhku, jika suatu saat kalian butuh lagi, ambil dan gunakan sesuka kalian. Nara saat ini benar-benar berada di ambang keputusasaan. Dia mati-matian bertahan hidup selama ini dan ternyata hanya sebuah kesia-siaan saja. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Nara dengan mulus, Myrna lah pelakunya. Dia menatap Nara dengan dada kembang kempis menahan kemarahan. Kamu tinggal nurut saja, apa susahnya, sih? Selama dalam proses pemulihan, kami akan merawat kamu sampai sembuh. Kamu tidak perlu takut, aku akan membayar berapapun yang kamu minta. Ini adalah bujukan terakhir dari Myrna, jika Nara tidak bisa diajak bicara baik-baik, dia mungkin akan melakukan cara yang lebih keras, demi Clara putrinya dia akan melakukan apa saja. Nara memegang pipinya yang terasa kebas, dia menatap Myrna dengan senyuman mengejek. Apa tante membeli ginjal saya? Nara bertanya untuk memastikan ucapan Myrna. Iya, aku membelinya, berapapun yang kamu mau. Myrna menjawab dengan wajah pongah seakan tahu Nara tidak akan menolak jika sudah dihadapi soal uang. Dia tahu pasti hidup seorang diri tidaklah mudah bagi gadis usianya, uang yang dia tawarkan pasti akan sulit untuk Nara tolak. Nara mengangguk, dia membuka kunci rumah dan berkata dengan posisi membelakangi mereka. Karena kalian datang ke sini untuk membeli, aku punya hak untuk menolak menjualnya, kan? Mata Myrna melotot sempurna seakan siap meloncat dari tempatnya. Dia melangkah hendak menampar Nara lagi, tapi Janesen menahannya. Melihat ini Nara langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam, tidak peduli bagaimana kerasnya Myrna mengedor pintu dan meneriakinya, dia hanya pura-pura tuli saja. Lepaskan aku, Mas. Biar aku mengajari anak tak tahu diri itu bagaimana menjadi anak yang berbakti. Myrna benar-benar naik pitam. Tak disangka iming-iming uang yang dia tawarkan masih ditolak juga. Rasanya dia ingin memukul gadis itu sampai pingsan, menyeretnya ke rumah sakit dan mengambil paksa ginjalnya lalu membuangnya ke hutan. Sudah cukup. Kita datang lagi besok, aku yakin Nara akan berubah pikiran, aku sudah meminta nomornya pada Rosita. Nanti kita kirimian video Clara padanya. Nara, meski berwatak keras dia memiliki hati yang lembut, dia tidak akan tega melihat adiknya menderita begitu. Janesen membujuk Myrna agar lebih tenang dan sedikit bersabar. Sejujurnya dia juga tidak yakin apakah Nara akan berubah pikiran atau tidak. Dulu anak itu gadis yang lembut meskipun dia mudah tersinggung tapi dia orang yang pemaaf. Itu beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang, Janesen sama sekali tidak tahu apapun tentang putri yang dia tinggalkan itu. Mereka pergi dari rumah itu dengan hati yang berat dan harapan bahwa suatu hari nanti mereka bisa membangun hubungan kembali. Bab ke-127. Omi, hari ini hasil check up SY keluarkan. Apa Didi tidak datang ke rumah sakit? Ara bertanya. Gadis cantik itu tengah duduk di kursi sofa dalam ruangan Hanza. Sedangkan Hanza sendiri tampak masih tidur nyenyak. Tidak, Dedi ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak apa-apa, nanti Masmu datang ke sini, kok? Aisyah menjawab sambil mengupas buah jeruk dan memberikannya pada Ara. Gadis itu menerimanya dengan ekspresi senang. Nara turun dari taksi, menatap bangunan rumah sakit menjulang itu dengan rasa pilu di hatinya. Betapa getir perjalanan hidupnya hingga sampai di titik ini. Baru kemarin rasanya, Nara teringat olok-olokan teman-temannya semasa kuliah. Bayar uang semester yang sering telat, bahkan tak pernah menyentuh makanan kantin kampus sebab dia selalu membawa bekal, demi penghematan. Menghuni kontrakan kumuh berukuran sepetak, serta mengarungi jalan kaki ke kampus setiap harinya. Ditambah lagi, Nara menyambi bekerja paruh waktu, bukan hanya satu pekerjaan,
tapi juga menerima jasa menulis skripsi dengan bayaran pas-pasan. Dari situ, Nara memutar roda kehidupannya, sekaligus menuntaskan gelar pendidikannya. Kini, satu persatu orang tua yang dulu meninggalkannya mulai datang dan mengusik hidupnya. Nara tak habis pikir, ternyata mami dan papinya masih saling menghubungi, namun mengapa mereka tak pernah menghubunginya? Apa dirinya tidak berarti bagi mereka? Nara menarik napas dalam, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri. Kamu gadis yang kuat, Nara. Aku percaya padamu. Bisiknya lirih. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa di balik kekuatannya, Nara hanyalah seorang gadis yang baru beranjak dewasa, yang di dalam hatinya tersimpan kerinduan yang mendalam kepada kedua orang tuanya. Akhirnya, pertahanan Nara runtuh, dan air mata yang selama ini dipendam erat tak lagi mampu dibendung. Ia menggigit bibirnya, berusaha keras meredam isak tangisnya, sambil memeluk tubuhnya yang bergetar akibat sakit hati yang terpendam. Menghela nafas panjang, Nara berusaha menenangkan dirinya sendiri. Oke, Nara, tenang. Ingat, kamu tidak sendiri. Kamu hebat dan kuat, kamu bisa melewati ini. Kalimat itu menjadi mantra yang sering diucapkannya ketika merasa putus asa. Ia selalu menguatkan diri sendiri agar selalu terus berjuang. Dokter, suara dingin yang akhir-akhir ini kerap kali Nara dengar tiba-tiba memenuhi telinganya. Dia menoleh, dan benar saja, di sanalah Azam berdiri, dengan satu tangannya berada dalam saku celana. Tubuhnya membeku seketika, denyutan jantung semakin cepat. Nara memutar kepalanya pelan-pelan ke kiri sambil berusaha menyeka air matanya yang hendak jatuh, lalu mengusahakan diri untuk membuat ekspresi wajah seperti biasa, tersenyum tipis. Mas Azam, baru sampai juga ya? Mas. Ucapnya berusaha menetralkan suasana yang terasa menyekat di antara mereka berdua. Azam tidak menjawab, matanya tetap menatap wajah Nara yang meskipun tanpa jejak air mata. Namun hidung dan matanya yang memerah sudah cukup menjadi tanda bahwa dia baru saja menangis. Azam mengangkat alisnya, dan entah mengapa dia merasa penasaran. Ada apa gerangan yang membuat dokter yang selama ini terlihat ceria itu tiba-tiba menangis? Aku duluan, Mas Azam. Ujar Nara, gugup. Siapa yang tahan ditatap dengan intensitas seperti itu, bahkan jika dia seorang gadis pemberani sekalipun akan goyah berada di dekat laki-laki setampan Azam. Menangis ya, menangis saja. Kenapa harus tersenyum, jelek? Seraya menghela nafas kesal, Azam melontarkan kata-kata dingin itu. Setelah itu, dengan gaya khasnya yang angkuh, dia berjalan mendahului Nara. Wajah Azam tersirat amarah, melihat mata Nara yang berusaha tegar membuat hatinya merasa tak nyaman. Nara pun tercengang mendengar ucapannya dan hanya bisa menghela nafas panjang. Beberapa kali terlibat dengan Azam selama Hansa dirawat, Nara semakin mengenal karakter laki-laki itu. Dia ternyata hanya bersikap ramah dan lembut kepada keluarganya. Sementara dengan orang luar seperti dirinya, Azam selalu menunjukkan sikap dingin. Bahkan ucapannya yang tajam dan belak-belakan mampu menusuk hati. Lagi, Nara menghela nafas dan memasuki bangunan rumah sakit dengan hati yang berat. Dia tahu dia harus melawan semua kesulitan itu untuk meraih impiannya. Sebelum masuk ke ruangan Hansa, Nara pergi ke ruangan dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan pada Hansa. Nara mengetuk pintu ruangan dokter dan masuk ke dalam. Dia melihat hasil MRI Hansa dan mulai memeriksa secara lebih teliti, mencari tahu penyebab dari gejala yang diderita oleh pasiennya itu. Nara menghela nafas, sesuai dugaannya tentang kondisi Hansa. Nara memasuki ruangan tempat Hansa dirawat dengan wajah serius, lalu menjelaskan diagnosis yang ditemukan. Baik, Bu Aisyah, ini adalah hasil uji lab Hansa. Dia dinyatakan menderita infeksi ginjal. Kita harus segera memulai terapi untuk mengatasi masalah ini demi kesembuhannya. Innalillahi. Aisyah menahan isaknya, memeluk Ara erat-erat. Sebagai seorang ibu, hatinya tercabik-cabik melihat anaknya terbaring lemas di tempat tidur. Tetapi, dia berusaha menguatkan diri agar tidak terlihat rapuh di hadapan Hansa. Aisyah mencoba tersenyum, menyembunyikan air mata yang hendak jatuh. Dia tidak ingin Hansa semakin tertekan jika mengetahui betapa sedihnya ibunya melihat kondisi anaknya. Dalam hati Aisyah, doa-doa terus dipanjatkan agar Hansa lekas pulih dari penyakitnya dan kembali menjadi gadis yang ceria seperti sedia kala. Langkah selanjutnya bagaimana, dokter? Tanya Ara dengan nada khawatir, matanya berkaca-kaca. Sementara Aisyah, Azam, dan Hansa sendiri masih terpaku, dengan tatapan kosong yang mencerminkan kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Dengan sabar dan penuh empati, Nara menjelaskan hasil diagnosa Hansa pada Ara. Ia memberikan informasi terperinci tentang terapi yang akan dilakukan dan berbagai tindakan yang perlu diambil. Nara berusaha menguatkan hati keluarga pasiennya itu, mencoba memberikan harapan dan dukungan moral untuk menghadapi proses pengobatan. Kita akan memberikan Hansa antibiotik intravena untuk mengatasi infeksi ginjal ini. Ungkap Nara seraya memandang satu persatu wajah keluarga Hansa. Selain itu, sangat penting bagi Hansa untuk menjaga pola makan yang sehat dan memastikan istirahat yang cukup agar tubuhnya bisa pulih secara maksimal. Jelas Nara dengan penuh perhatian, mencoba meredam kecemasan yang meliputi ruangan itu. Hansa menatap Nara dengan wajah penuh kekhawatiran yang tergambar jelas di matanya. Apa aku akan sembuh, dokter? Nara tersenyum lembut, mencoba menyuntikkan kekuatan pada jiwa pasiennya yang rapuh. Tentu, Hansa. Kami akan berjuang habis-habisan demi kesembuhanmu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, dan ikutilah setiap instruksi yang kami, para medis, berikan. Hansa mengangguk perlahan. Wajahnya masih tampak gugup, namun sinar harapan mulai bersinar dalam sorot matanya yang tadi sempat redup. Nara merasa lega melihat respons Hansa, menunjukkan bahwa ia telah menerima kenyataan dan siap untuk menghadapi perjuangan kesembuhan yang panjang dan berliku.
Selama beberapa hari ke depan, Nara dengan penuh ketulusan dan dedikasi merawat Hanza, berusaha membangun ikatan emosional yang kuat, seiring dengan perawatan medis yang ia berikan. Mereka berdua mengarungi gelombang kesulitan yang menerpa, namun terus menyimpan asa di sudut hati masing-masing, semoga bisa melalui badai ini bersama. Dia memastikan gadis remaja itu mendapatkan obat-obatan yang tepat, menjaga kebersihan ruangan, dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan Hanza. Setiap kali Hanza merasa lelah atau putus asa, Nara dan Azam beserta keluarganya selalu ada di sampingnya, memberikan kata-kata semangat dan memastikan bahwa dia tidak merasa sendirian dalam perjuangannya melawan penyakit. Azam dan Ara tidak pernah lelah memberikan dukungan pada Hanza. Dia selalu ada di samping adiknya, menghiburnya saat Hanza merasa sedih atau frustasi. Azam mengajak Hanza untuk berbicara tentang hal-hal yang membuatnya bahagia, mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan. Azam duduk di samping tempat tidur Hanza dengan wajah penuh kepedulian. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Dah?" ujarnya lembut. Hanza mencoba tersenyum meski terlihat lelah. "Rasanya masih agak lemas, Mas. Tapi aku berusaha tetap semangat dan melawan rasa sakit ini." Azam tersenyum menguatkan, mengusap kepala Hanza dengan penuh sayang. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Dah. Ingatlah bahwa proses penyembuhan membutuhkan waktu. Mas di sini untukmu, kamu tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini." "Terima kasih, Mas, Mbak," ucap Hanza dengan mata berkaca-kaca. "Aku benar-benar beruntung memiliki kakak seperti kalian berdua. Kalian selalu memberikan dukungan dan kekuatan bagiku. Aku tak tahu harus bagaimana tanpa kalian." Hanza menatap Azam dan Ara dengan pandangan tulus dan penuh rasa syukur. Ara memberikan senyum menguatkan. "Kamu juga kuat, Dek. Mbak dan Mas bisa melihat betapa giginya kamu melawan penyakit ini. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Yakinlah bahwa kamu pasti akan pulih dan kembali seperti dulu lagi. Kami akan selalu ada untukmu, Dek." Azam juga berperan sebagai penghubung antara Hanza dan Nara. Dia aktif bertanya kepada dokter cantik itu tentang perkembangan Hanza, memastikan bahwa semua pertanyaan dan kekhawatiran adiknya terjawab dengan jelas. Dan sejak saat itu pula kedua orang itu menjadi lebih sering bertemu dan mulai terbiasa berbicara satu sama lain. Akhirnya, setelah melewati masa perawatan yang intensif, Hanza mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wajahnya kembali bersemangat, dan dia merasa lebih kuat setiap harinya. Azam merasa bahagia melihat adiknya pulih dan kembali menjadi dirinya yang ceria. "Terima kasih sudah merawat Hanza dengan baik." Nara yang sedang duduk di ruangannya terkejut dengan kedatangan Azam yang tiba-tiba. Dia menerima kotak yang Azam sodorkan dengan rasa penasaran. "Itu sudah menjadi tugasku sebagai dokter, jadi tidak perlu berterima kasih." Nara masih memperhatikan kotak di tangannya, ada rasa penasaran apa yang Azam berikan. Azam melihat kemana fokus Nara, dia tersenyum tipis. "Itu adalah kotak makan siang untukmu. Tenang saja, aku bisa menjamin kebersihan dan kualitas makanannya." Setelah berkata demikian, Azam meninggalkan Nara yang terdiam dalam kebingungan, namun juga diliputi perasaan hangat di hatinya. Nara membuka kotak makanan itu setelah Azam menghilang dari pandangannya. "Nasi dengan ayam rica," gumam Nara dengan heran ketika melihat isi kotak bekal itu. Meskipun terlahir di Indonesia, Nara telah cukup lama tinggal di luar negeri, dan sejak kembali ke tanah air, belum pernah merasakan ayam rica. Bahkan maminya pun tidak pernah memasak masakan seperti ini. Rasanya pedas tapi enak. Wajah Nara terlihat berbinar ketika mencicipi bekal yang dibawakan Azam. Ia tak menyadari di balik tanaman hias yang tidak jauh dari tempat duduknya, ada sosok jangkung yang sejak tadi memperhatikan gerak-geriknya. Kenapa dia jadi terlihat lucu begitu? Celetuk laki-laki itu, seraya tersenyum tipis. Diam-diam, sosok jangkung tersebut merasa senang saat melihat Nara menikmati bekal yang telah diberikan padanya. Tak lama kemudian, laki-laki itu pun berlalu pergi, menyatu di antara pengunjung rumah sakit. Bab ke-128. Hari ini Hanza sudah diperbolehkan pulang, sedari pagi gadis remaja itu sudah sangat bersemangat, rona wajahnya sudah sedikit memerah tak sepucat kemarin lagi. Saat ini Hanza duduk di tepi ranjang memandangi ponselnya dengan senyum yang terus mengembang. Aisyah dan Ara ikut bahagia melihat senyuman Hanza. "Seneng banget, yang mau pulang. Kangen rumah apa kangen yang lain, nih?" Ara menggoda Hanza sambil mengedipkan mata. "Ih, mbak apaan sih? Ya kangen rumah lah, masa kangen yang lain, sih?" jawab Hanza dengan wajah malu-malu. Aisyah merapikan hijab Hanza sambil tersenyum, setelah itu ia menciumi kedua pipi anak gadisnya itu dengan sayang. "Jangan sakit lagi ya, nak." Hanza mengangguk dan dengan manja ia memeluk Aisyah. "Sayang banget sama Umi. Makasih ya surgaku, sudah menjaga anakmu ini dengan baik." "Sama-sama, sayang. Terima kasih juga sudah kuat dan bertahan sampai saat ini, nak." Aisyah mengecup kening Hanza dan mereka saling tersenyum dan kemudian tertawa. Ara yang sedang memasukkan barang-barang ke dalam tas tak mau ketinggalan dia ikut memeluk Aisyah dan Hanza, mereka bertiga saling mengungkapkan rasa sayang. "Sudah siap?" Tiba-tiba terdengar suara Azam dari belakang. "Mas." Hanza memanggilnya dengan nada manja. Azam mendekati Hanza mengecup kening adiknya dengan senyuman lembut. "Siap untuk pulang?" Hanza mengangguk dan turun dari ranjang kemudian bergandengan dengan Aisyah ia keluar dari kamar rawat. Itu kakak dokter." Hanza menghampiri dokter yang telah merawatnya beberapa hari ini. "Hanza, kamu sudah mau pulang, ya?" Nara tersenyum ramah melihat kedatangan Hanza. Ia menundukkan kepalanya sedikit ke arah Aisyah dan Ara yang tersenyum padanya. "Dokter mau pulang?" Nara mengangguk dan Hanza menarik tangannya dengan pelan.
Dokter ikut kita saja, ya. Tidak usah. Saya tidak mau merepotkan. Nara merasa tak enak, apalagi tatapan Azam yang tajam membuatnya nyalinya semakin siut. Dengan nada suara yang tegas dan mengintimidasi, Azam menawarkan tumpangan. Naiklah, biar aku antar. Ujarnya seperti preman yang hendak menculik seseorang. Nara merasa segan untuk segera setuju, terlebih karena di dalam mobil tersebut terdapat keluarga Azam yang lain. Namun, Azam segera membuka pintu mobil dan dengan gerakan kepalanya yang tegas, ia meminta Nara untuk segera masuk. Bagai tak punya pilihan lain, Nara akhirnya memasuki mobil mewah itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, Aisyah dan kedua adik Azam menyambut Nara dengan senyuman hangat yang mencoba meredakan ketegangan gadis itu. Namun, Nara merasa berbeda. Ia tak bisa menikmati kehangatan senyuman mereka, hatinya terus diliputi rasa cemas dan khawatir akibat nada suara Azam yang menakutkan tadi. Selama perjalanan, Nara duduk diam dengan pandangan kosong, berusaha untuk menenangkan diri dan mengusir pikiran buruk yang menghantui benaknya. Santai saja, kakak dokter, meskipun yang bawa mobil beruang kutub, hawanya tetap adem, kok. Ujar Hanza terkekeh melihat wajah tegang Nara. Maaf, ya dokter. Mereka bertiga badannya saja yang dewasa kelakuan mereka masih kekanakan. Ucap Aisyah ketika Azam dan kedua adiknya saling menjahili. Nara tersenyum. Tidak, apa-apa, Bu, malah bagus kan, jadinya ramah. Tidak disangka ada juga sisi seperti ini dari seorang Azam, Nara merasa sedikit kagum terhadap lelaki itu. Wah, ternyata mereka orang kaya, meski begitu, hubungan mereka tetap harmonis, irinya. Nara membatin ketika mobil Azam berhenti di sebuah bangunan tinggi yang mewah. Dokter, mau mampir dulu? Hanza dan Aisyah menawarkan pada Nara. Nara menggelang. Tidak, terima kasih banyak Hanza dan Bu Aisyah. Tapi saya langsung pulang saja. Tolak Nara dengan nada sopan. Selama perjalanan ke rumahnya, tidak satupun di antara mereka yang berbicara, baik Azam maupun Nara sama-sama terdiam dengan pikiran masing-masing. Tak berapa lama, mobil Azam berhenti di sebuah kontrakan sederhana. Nara turun dari mobil setelah berterima kasih, tapi siapa sangka ternyata Azam ikut turun dan mengikutinya. Queen, untung kamu cepat pulang hari ini. Kalau tidak terpaksa Mami tinggal Olive di luar kontrakanmu. Papanya Olive kabur entah kemana, Mami harus segera mencarinya, Queen. Rosita segera berbicara begitu Nara mendekat. Nara terkejut mendengarnya. Mi, masuk dulu, yuk. Ada temanku. Nanti kita bicara lagi, ya. Nara berkata dengan lembut. Dia melirik Azam sekilas berharap laki-laki itu segera pergi. Namun yang diharapkan tidak sesuai, Azam malah tetap diam dan berdiri seolah dia tidak terganggu. Rosita menggelengkan kepala. Tidak bisa, Mami harus segera pergi, Mami titip Olive, ya. Mami percaya kamu bisa jaga adik kamu. Mami janji, begitu, Mami menemukan papanya Olive. Kami akan menjemput Olive kembali. Rosita menurunkan tas punggung karakter princess itu dan memberikan pada Olive. Dia mendorong koper berwarna pink yang berukuran sedang ke arah kaki Nara. Mami, kenapa dia harus ditinggal? Mami bisa membawanya, kan? Dia papanya Olive. Akan lebih baik kalau Olive ikut. Dia menatap tak percaya pada maminya, tidak cukupkah hanya dirinya saja, kenapa harus ada anak lain juga yang maminya tinggalkan? Rosita menghela nafas. Pergerakan Mami akan terhambat kalau Olive ikut. Kamu yang benar saja, Nara. Mami pergi nyari orang, bukan mau pergi liburan. Nara tak tahu harus berkata apa lagi. Dia sungguh ingin melakukan sesuatu yang buruk, tapi wanita itu adalah ibu kandungnya. Baik Mami maupun Papi, menurutku kalian berdua tidak pantas menjadi orang tua, kalian manusia egois yang hanya mementingkan diri kalian sendiri. Kalau tidak mau mengurus anak, kenapa harus mengandung dan melahirkannya? Jangan mau enaknya saja, giliran susahnya dikasih orang lain. Hilang sudah kesabaran Nara, dia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana Azam melihatnya saat ini. Kamu bukan orang lain, kamu anak Mami, dan kamu kakaknya Olive. Sudah, ya. Kapan-kapan kamu boleh memarahi dan mencaci maki Mami, tapi bukan sekarang, Mami pergi. Ucap Rosita yang tak ambil pusing dengan kemarahan Nara. Hiks, hiks. Nara terduduk dan menangis, dia ingin memaki, dia ingin menuntut keadilan. Dia ingin berteriak, tapi siapa yang bisa dia salahkan? Semarah dan sekesal apapun dia pada orang tuanya itu, tetap saja semua kata-kata itu tak mampu ia ucapkan. Gadis kecil itu mendekatinya dan berkata dengan terisak. Kakak, apa kakak juga tidak menyukai Olive? Apa kakak akan mengusir Olive? Olive janji akan jadi anak baik, jangan tinggalin Olive, kakak. Olive takut. Pipi gadis kecil itu basah dengan air matanya, wajahnya yang pucat membuktikan kalau dia benar-benar merasa takut. Huaa. Nara semakin kencang tangisnya. Dia yang paling tahu gimana rasanya ditinggal, dia yang paling tahu gimana takutnya saat sendirian, apalagi ketika hujan turun dan petir menyambar tidak ada seorang pun yang bisa dipeluk. Dia juga paling tahu gimana rasanya rindu namun tak bisa bertemu. Nara memeluk Olive sambil menangis, dua gadis yang memiliki nasib sama itu kini saling menumpahkan kesedihan dan rasa sakitnya. Azam, yang berdiri tak jauh dari Nara mengamati dengan seksama. Ia merasa kepalanya semakin berat melihat tangis Nara dan Olive. Namun, ada rasa penasaran tak terelakkan saat ia mendengar satu nama yang disebut-sebut dalam pembicaraan Nara dan maminya tadi. Queen, ucap Azam perlahan, masih berusaha memahami situasi. Nara mengangkat kepalanya, ia menatap Azam dengan mata merah dan sembab, rambutnya acak-acakan. Entah bagaimana tampilannya sekarang. Azam, terima kasih sudah mengantar saya. Maaf tidak menawarkan untuk masuk terlebih dulu, kamu lihat sendiri keadaannya begini.
Ucap Nara dengan suara lirih, mencoba tersenyum meski hatinya terasa pilu. Azam mengangguk dan memandangi Nara yang mencoba berdiri dengan bantuan tangan kecil Olive. Nara mencoba tersenyum sembari berpamitan kepada Azam dan melangkah masuk rumahnya yang kini menjadi saksi betapa kerasnya kehidupan yang sedang dihadapinya. Jalanan sepi itu tampak berbeda dari biasanya, seolah-olah merefleksikan suasana hati Azam yang tengah terhanyut dalam lamunan. Aspal yang biasanya bercahaya di bawah sinar matahari kini tampak memudar, hanya ditemani oleh barisan pohon kering yang berdiri di sisi jalan. Angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan suara daun-daun yang saling bergesekan, seperti desahan pilu yang mengiringi Azam dalam perjalanannya. Di dalam mobil, suara mesin yang merdu seolah berganti menjadi desauan yang melankolis, membaur dengan dentuman ringan dari setiap lubang yang tak terhindarkan di jalanan. Azam mencengkeram setir dengan erat, membiarkan alunan musik pelan dari radio mengisi kehampaan yang terasa begitu menghantui. Namun, di balik kepekatan suasana, bayangan wajah Nara yang menangis sedih terus menghantui pikiran Azam. Tangisan itu bagaikan hujan yang tak kunjung reda, melukai hati dan meresap ke dalam tulang-tulangnya. Setiap kilometer yang dilalui, setiap tikungan yang diambil, bayangan itu terus menerpa bagai ombak yang menghempas di bibir pantai. Begitu tiba di rumahnya, dia bergegas mencari keberadaan Ara. "Dek, sini sebentar." Panggil Azam melirik Ara yang sedang asik nonton drakor bersama Hanza. Ara melirik sekilas tapi tetap tak beranjak dari tempatnya berbaring. "Apa sih, Mas?" "Ngomong saja, telinga aku ada dua, satu dengerin drama satunya lagi dengerin, Mas." Jawabnya dengan mata fokus menatap layar tablet. Azam menghela nafas panjang, dia menatap tajam ke arah dua gadis yang tersenyum malu-malu melihat benda pipih itu. "Teman kamu yang rambutnya dikuncir dua itu siapa namanya?" Azam mendekati Ara dan berbaring telentang di samping gadis itu. Ara melirik Azam dengan kening berkerut dalam. "Sejak kapan aku punya teman yang rambutnya dikuncir dua?" Ara heran dengan pertanyaan Azam yang tiba-tiba. Mata Azam menatap langit-langit kamar, dia kembali menerawang ke masa kecil mereka. "Itu yang ibunya marah sewaktu kamu kasih anaknya hijab, sampai Umi dipanggil kepala sekolah." Azam memberikan sedikit ingatan pada Ara. Ara tampak berpikir sejenak, tiba-tiba ia duduk dan menatap Azam dengan penasaran. "Kenapa?" Tiba-tiba nanyain dia, "Apa kamu merasa berdosa sudah membuli Queen setiap hari?" Ara mengangkat alisnya dan menyipitkan mata ke arah Azam yang memejamkan mata. Azam kemudian duduk sejajar dengan Ara memandang wajah adiknya itu dengan tatapan menyelidik. "Nama asli dia siapa?" Naraya adalah bukan sih? Lupa aku, Mas." Ucap Ara mencoba mengingat nama sahabatnya semasa Tika dan SD dulu. "Sama namanya kayak kakak dokter," sahut Hanza sambil meraih botol minuman infus buah kurma yang sengaja Aisyah buatkan untuknya. "Oh, iya. Kebetulan sekali berarti ya, apa jangan-jangan mereka saudara? Tapi seingat aku Queen anak tunggal sih." Ara bermonolong lagi sambil menggaruk kepalanya bingung. "Namanya Naraya? Terus kenapa dipanggil Queen?" "Ya karena dia anak satu-satunya, anak kesayangan mami dan papinya. Dia itu manjanya luar biasa, mungkin karena dia anak perempuan juga, jati dia itu berasa kayak Queen." Ara malah asik menceritakan temannya itu pada Hanza. Sementara rahang Azam mengeras sehingga urat-urat di lehernya membesar. "Kamu tahu, awalnya Mbak itu tidak mau manggil dia Kin. Tapi anaknya masa banget, karena dia nangis akhirnya Mbak mengalah saja." Ucap Ara terkikik geli mengingat kekonyolan mereka dulu. "Di mana ya dia sekarang, Mas?" "Terakhir ketemu waktu perpisahan sekolah, ya. Kalau tidak salah aku dengar dia SMA-nya di luar negeri." Ara bertanya dan menatap Azam yang terdiam dengan ekspresi kaku di wajahnya. Ara menyenggol lengan Hanza dengan tangannya, dia memberikan kode melalui kedipan mata pada adiknya itu. Hanza yang tak paham dengan apa yang terjadi pada Azam hanya mengedikan bahunya. "Kenapa, Mas?" Ara merasa aneh dengan reaksi Azam yang tiba-tiba menjadi dingin. Jangan bilang kamu beneran merasa bersalah sama Queen." Azam berdiri. Ia tak menjawab pertanyaan Ara bahkan ketika dia keluar tidak mengatakan apa-apa pada kedua adiknya itu. "Kenapa sih, dia?" Gumam Ara yang semakin bingung. Dia kembali berbaring di samping Hanza dan kembali menonton bersama adiknya. Bab ke-129. Selama seminggu ini, Azam merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ia terus mengingat-ingat wajah Nara yang selama ini selalu hadir di hidupnya karena Hanza, pasien kecil yang menjadi jembatan pertemuan mereka. Namun, sejak seminggu lalu, tak ada alasan lagi untuk bertemu dengan gadis itu. Hari ini, Azam duduk di kantornya dengan tatapan kosong. Ia memegang ponselnya yang layar berwarna hitam, seakan menunggu ada kabar dari Nara meski ia tak pernah bertukar nomor dengan gadis itu. Brian, asisten sekaligus sekretarisnya, mengamati Azam dari kejauhan dengan ekspresi khawatir. Tak tahan melihat sikap Azam yang berbeda, Brian pun menghampirinya. "Kamu ada masalah?" tanya Brian dengan nada penuh kepedulian. Azam menoleh ke arah Brian, lalu tersenyum kecut. "Tidak ada, hanya sedikit merasa kehilangan," jawab Azam sambil menarik napas dalam. Brian menatap Azam dengan penuh simpati, ia bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan sahabatnya itu. "Mungkin kamu harus mencari tahu bagaimana kabar gadis itu, bukankah kamu tahu di mana dia tinggal?" usul Brian dengan lembut. Azam memang menceritakan segalanya pada Brian, termasuk tentang Nara sebagai teman masa kecilnya. Jadi, tidak heran jika Brian bisa menebak apa yang menjadi sumber kegundahan Azam. Azam mengangguk pelan, mempertimbangkan saran Brian. Mungkin memang sudah saatnya ia menemui Nara, meski hanya untuk mengetahui kabarnya. Dengan perasaan berat, Azam mengambil keputusan untuk menghubungi Nara dan mencernihkan segala perasaan yang mengganjal di hatinya.
Azam duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah sakit. Tangan kanannya memegang setir dengan erat, sementara tangan kiri memegang handphone. Dia baru saja mendapat kabar dari salah satu bawahannya, Nara saat ini masih bertugas di rumah sakit. Namun, keraguan mulai menyelimuti hatinya. Mata Azam terarah pada bangunan yang tampak megah di hadapannya. Pikirannya melayang ke masa depan jika dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan Nara. Dia tahu bahwa banyak rintangan akan dihadapi, termasuk tantangan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, hatinya merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang belum terungkap. Azam menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sejenak. Wajah Nara yang tersenyum dan wajah Nara yang menagih sedih muncul dalam benaknya, membuat jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, dia menimbang apakah dia siap menghadapi segala konsekuensi yang akan datang. Kamu membuatku gila, Naraya. Gumanya seraya memukul setir mobil cukup keras hingga telapak tangannya memerah. Setelah beberapa menit berlalu, Azam mengambil keputusan. Dengan langkah mantap, dia membuka pintu mobil dan keluar. Matanya menatap bangunan rumah sakit dengan tekad yang kuat. Aku akan menemuimu, dan tak peduli apa yang akan terjadi setelah ini. Gumam Azam pada dirinya sendiri. Laki-laki itu berjalan menuju pintu masuk rumah sakit, bersiap menghadapi takdir yang telah dipilihnya. Di dalam hatinya, dia berjanji akan menjaga dan melindungi Nara, tak peduli seberat apa rintangan yang akan dihadapi. Kini, tak ada lagi keraguan di hati Azam. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Nara menatap Azam dengan ekspresi yang penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Sudah tak ada lagi ikatan antara mereka berdua sejak Hansa, adiknya, dinyatakan sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu, Nara benar-benar bingung mengapa Azam tiba-tiba datang menemuinya. Mereka berdua saling berhadapan, Azam duduk di kursi di depannya, menatap Nara dengan sorot mata yang begitu intens, membuat Nara merasa gelisah dan tidak nyaman. Kenapa dia melihatku seperti itu? Kalau aku baper, siapa yang akan bertanggung jawab? Nara bergumam dalam hatinya. Nara mencoba mengalihkan pandangannya ke tempat lain, berusaha menghindari tatapan Azam yang terasa menembus hingga ke dalam jiwanya. Namun, seolah tak ingin memberinya kesempatan untuk menghindar, Azam terus memperhatikannya, seolah menuntut penjelasan tentang sesuatu yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nara berdeham. Azam, mengapa kamu datang ke sini? Tanya Nara akhirnya, tak sanggup menahan rasa penasarannya. Suaranya terdengar ragu dan cemas, seolah takut dengan jawaban yang akan diterimanya. Azam menarik nafas dalam-dalam, seolah mencari kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang begitu sulit diucapkan. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, seolah menjadi dinding yang memisahkan mereka berdua. Aku ingin. Azam menggantungkan kata-katanya, seolah mencari kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Aku ingin berbicara tentang perasaanku padamu, Nara. Mendengar pengakuan tersebut, Nara merasa jantungnya berhenti sejenak. Apakah ini artinya Azam datang ke sini khusus untuknya? Apakah interaksi mereka beberapa waktu lalu menimbulkan perasaan laki-laki itu terhadapnya? Namun, ada juga rasa takut yang menyelimuti hatinya. Apakah dia siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan meruntuhkan hatinya? Nara adalah seorang gadis cantik dan pintar yang memiliki sifat pemalu dan cenderung tertutup, terutama dalam hal berbicara tentang perasaan. Meskipun demikian, ia bisa menjadi sangat ramah dan ceria saat berada di sekitar pasien-pasiennya. Namun, Nara kerap kali merasa gugup dan canggung ketika berbicara dengan Azam, laki-laki yang sangat dingin namun kadang perhatian itu. Azam adalah pria beragama yang taat, rajin beribadah, dan sangat menghargai keluarganya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang hangat bagi adik-adiknya dan bisa membuat siapa saja terpana akan ketampanannya. Apa aku pantas? Nara merasa kecil di hadapan Azam. Nara berasal dari keluarga yang kacau dan tidak harmonis, sehingga ia merasa tidak pantas untuk Azam yang berasal dari keluarga yang taat beragama dan sangat dihormati. Perasaan apa yang bisa kita bicarakan? Azam, aku baru tahu kamu ternyata bisa bercanda dengan orang lain. Kata Nara sambil mencoba mengalihkan kegugupannya dengan memainkan ponselnya. Azam melihat Nara yang tampak gelisah dan gugup, ia menyadari bahwa Nara mungkin juga tidak mengenali dirinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Azam mencoba untuk menenangkan Nara. Hei, apa kamu tidak mengingatku? Tanya Azam dengan suara lembut, berusaha membuat Nara merasa lebih tenang. Nara mengerutkan keningnya, ia mencoba mengingat-ingat wajah Azam. Apa dulu kita pernah bertemu? Tanyanya dengan rasa penasaran. Azam tersenyum sembari mengingat kenangan lama. Sewaktu SD, sepatumu yang bermotif kuda poni hilang sebelah, siapa pelakunya? Ujarnya dengan nada penuh tanda tanya. Nara menatap intan sosok di hadapannya, perasaan takut dan terkejut bercampur menjadi satu. Sudut bibirnya bergetar, tak percaya orang yang dulu menghantui hidupnya kembali muncul. Heits kecil! Serunya dengan penuh keterkejutan, suaranya bergetar. Azam, teman lama yang dulu sering membuli Nara, kini berdiri di depannya dengan senyuman dingin yang selalu berusaha ia lupakan. Nara melihat ekspresi wajah Azam yang dingin dan tajam, menunjukkan bahwa perasaan kejamnya di masa lalu masih tersimpan rapat dalam dirinya. Nara menelan ludah, ingatan buruk tentang Azam kembali menghantui pikirannya. Ia teringat bagaimana Azam selalu membuatnya menangis di sudut kelas. Bagaimana ia tidak pernah bisa melawan ketika Azam mengambil barang-barangnya lalu menyembunyikan hingga dia menangis. Ketegangan semakin terasa di udara. Nara merasa seolah waktu berhenti saat Azam mulai berbicara. Kamu masih ingat denganku, ya? Ternyata tak mudah untuk melupakan masa lalu, bukan? Nara berusaha keras untuk menutupi rasa takutnya, tetapi tubuhnya bergetar tak terkendali.
Ia memejamkan mata, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Azam masih duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Nara merasa seolah-olah ia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mengumpulkan keberanian yang tersisa, Nara akhirnya berbicara. Azam, aku harap kamu sudah berubah. Aku tidak ingin mengulangi masa lalu yang kelam itu. Azam terdiam. Ada rasa bersalah di hatinya melihat ketakutan di mata Nara. Dulu, dia tidak menyadari kalau apa yang dia anggap main-main ternyata begitu membekas di hati Nara. Dulu dia pikir, Nara menangis karena memang anaknya cengeng. Setelah dewasa dan bertemu lagi, dia baru menyadari kalau dulu dia adalah laki-laki yang buruk. Bahkan bisa dibilang dia ini termasuk sudah melakukan perundungan sejak kecil. Azam menatap Nara dengan pandangan penuh penyesalan. Suasana hening menyelimuti ruangan itu. Maaf. Lirihnya suara Azam, hampir tak terdengar. Aku minta maaf atas sikapku yang dulu. Aku tidak tahu kalau hal itu ternyata membuatmu merasa trauma begini. Nara terperangah, tak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Azam. Selama ini, dia mengira Azam tak pernah menyadari dampak perbuatan masa lalunya terhadap dirinya. Matanya berkaca-kaca dan hatinya terasa berat. Sebaiknya kamu pergi. Ucap Nara dengan suara gemetar, berusaha keras untuk menahan emosinya. Aku harus kembali bekerja. Nara bangkit dari duduknya, berusaha menjaga jarak dengan Azam. Bagaimana bisa ia menerima perasaan dari orang yang sudah membulinya? Hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk, terombang-ambing oleh perasaan bingung dan marah. Soal maaf, akan aku pikirkan. Ujar Nara, berusaha menyembunyikan rasa sakit hatinya. Akan lebih baik aku tidak tahu kalau kamu adalah orang yang selama ini membuliku. Azam menundukkan kepalanya, menyesali perbuatannya. Sedangkan Nara berjalan menjauh, mencoba menenangkan dirinya dan melupakan kenangan buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Maaf, Naraya. Aku salah, aku akan membayar semua kesalahan di masa lalu secara penuh. Gumam Azam penuh tekad. Bab ke-130. Ara dan Hanza duduk bersebelahan di meja makan yang mewah restoran milik dadinya. Lampu sorot yang temara membangun suasana intim antara keduanya. Restoran ini memang didesain khusus untuk menawarkan kenyamanan dan ruang privat menjadi pilihan mereka malam ini. Mbak, Mas Azam agak aneh tidak sih? Belakangan dia jarang pulang. Kata Umi sekarang malah tinggal di apartemen. Ucap Hanza dengan ekspresi kebingungan. Ara menatap adiknya dengan pandangan serius, lalu mengusap bibirnya dengan tisu sebelum menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, Dek. Mas Azam mungkin sedang mencari ketenangan dengan tinggal di apartemen. Jawab Ara dengan nada bijaksana. Hanza mengangguk, namun masih tampak cemas. Tapi, Mbak, seharusnya Mas Azam bicara pada Umi atau kita semua. Kita ini kan keluarga. Ara menaruh garpu di piringnya dan memegang tangan Hanza. Kamu benar. Tapi mungkin Mas Azam masih belum siap untuk berbagi perasaannya. Kita harus bersabar dan memberikan dia waktu, ya. Senyum tipis terukir di wajah Hanza, merasa lega karena Ara selalu ada untuk menjelaskan segala sesuatu yang tidak dia pahami. Keduanya melanjutkan makan malam mereka, sembari berbicara tentang hal-hal lain yang lebih ringan, menikmati kebersamaan mereka di ruang privat restoran dengan nyaman. Ara dan Hanza baru saja keluar restoran setelah makan siang. Mereka berencana pergi ke mall untuk berbelanja. Namun, sesuatu menarik perhatian Hanza di parkiran. Ia menunjuk ke arah sebuah mobil hitam yang terparkir di samping mobil mereka. Mbak, itu bukannya Kak Kinan, ya? Dia sama laki-laki. Ujar Hanza dengan mata membulat. Ara menoleh ke arah yang ditunjuk Hanza. Betapa terkejutnya ia melihat sahabatnya, Kinan, sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kinan tampak akrab dengan laki-laki tersebut, bahkan ia tertawa lepas saat mendengar celetukan sang pria. Ara merasa penasaran dan bingung, karena sepengetahuannya, Kinan belum pernah bercerita tentang laki-laki itu. Siapa ya, laki-laki itu? Kenapa aku belum pernah dengar Kinan cerita tentang dia? Gumam Ara sambil mengernyitkan dahinya. Hanza mengangkat bahu. Entahlah, Mbak. Mungkin mereka baru kenal. Atau Kak Kinan belum sempat cerita ke kita? Ara menggigit bibirnya. Ya, mungkin. Tapi, aku jadi khawatir. Kinan kan baru saja ditolak Mas Azam beberapa bulan yang lalu. Aku takut dia terburu-buru masuk ke hubungan baru. Mereka melihat Kinan dan laki-laki itu pergi bersama dengan mobil hitam itu. Ara dan Hanza akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka ke mall, tetapi pikiran Ara tak bisa lepas dari Kinan dan laki-laki misterius itu. Ia berharap Kinan tidak mengambil keputusan yang salah dan terburu-buru dalam menjalin hubungan hanya untuk pelarian. Sementara itu, Kinan duduk di dalam mobil bersama lelaki bernama Julien, tersenyum lebar dan tertawa riang sambil saling bercanda. Meskipun baru mengenal Julien sebulan lalu, Kinan merasa cukup nyaman berada di sisinya. Julien adalah seorang anak pebisnis di bidang e-sport, sama seperti Azam. Namun, ada hal yang membuat Kinan merasa lebih dekat dengannya, yaitu sikap pengertian dan kemampuan Julien untuk menjadi pendengar yang baik saat Kinan curhat. Kamu benar-benar lucu, Julien. Seru Kinan sambil tertawa. Julien tersenyum tipis sambil menggaruk kepalanya. Ah, aku hanya berusaha membuatmu bahagia, Kinan. Aku harap kamu melupakan laki-laki yang sudah menolakmu itu. Ucapnya dengan nada lembut namun penuh kepastian. Saat itu juga, Julien menyentuh tangan Kinan yang halus. Gadis itu terkejut, matanya terbelalak dan wajahnya berubah merah padam. Instingnya membuatnya ingin melepaskan tangannya dari genggaman Julien, namun tiba-tiba Julien mencengkramnya lebih erat. Seolah ingin menunjukkan kekuatannya dan keseriusannya,
Julian menatap mata Kinan dengan tatapan yang tajam dan penuh keinginan. Dalam hati kecilnya, Kinan merasa takut dan bingung, namun sekaligus penasaran akan niat Julian yang sebenarnya. Meski ingin melepaskan tangannya, Kinan mencoba untuk tidak terlalu bereaksi. Ia mencoba mengendalikan rasa panik dan gugup yang mulai meluap-luap dalam dirinya. Pada akhirnya, ia memilih untuk menghadapi situasi ini dengan keberanian dan kewaspadaan yang lebih besar. Ian, ada apa? Kenapa menatapku begitu? Kamu cantik, sangat cantik, Kinan. Julian melanjutkan tatapannya pada Kinan, seolah ingin menyampaikan pesan yang lebih dalam melalui kontak mata mereka. Di balik senyum tipisnya, terselip harapan agar Kinan mampu memahami perasaannya dan bersedia menerima cintanya. Ini adalah pertama kalinya Kinan merasakan sentuhan lembut dari laki-laki selain dari sang ayah. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar tak karuan. Ian, lepaskan dulu tanganmu, perhatikan jalannya. Ucap Kinan dengan suara gemetar, mengingatkan Julian bahwa saat ini mereka sedang berada di dalam mobil yang melaju cepat. Julian tersadar dari lamunannya, lalu melepaskan tangan dari Kinan sambil tersenyum malu. Dia kembali fokus mengemudikan mobilnya, namun sesekali masih mencuri pandang pada Kinan yang duduk di sebelahnya. Kinan menatap keluar jendela, merasa lega karena Julian telah melepaskan tangannya. Namun, di lubuk hatinya, ada rasa gugup yang tak bisa dihilangkan. Dia takut jika orang tuanya mengetahui apa yang baru saja terjadi, ia pasti akan dimarahi dan mungkin saja hidupnya berakhir dengan tragis. Keduanya terdiam dalam perjalanan, saling mencuri pandang namun tidak ada yang berani untuk memulai pembicaraan. Hingga akhirnya, mereka tiba di rumah Kinan, Julian menghentikan mobilnya. Mereka saling pandang, lalu tersenyum gugup sebelum akhirnya turun dari mobil. Kinan! Teriak Samuel, suara gemuruhnya menggema di seluruh ruangan saat melihat Kinan pulang bersama seorang laki-laki. Kenangan masa lalunya sebagai seorang playboy muncul di benaknya, membuatnya khawatir putrinya akan menjadi korban pria lain. Dinda, sang bunda, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Meski mereka tahu tak seharusnya menilai orang hanya dari penampilannya, namun insting seorang ibu membuat Dinda merasa ada yang tidak beres dengan pria yang dibawa Kinan. Kinan, siapa dia, nak? Tanya Dinda dengan lembut, matanya bolak-balik menatap wajah Julian dan Kinan. Bun, ayah, ini Julian, teman kuliahku. Jawab Kinan, mencoba menjelaskan sambil memandang kedua orang tuanya dengan wajah bersalah. Dia tahu kedua orang tuanya pasti khawatir melihatnya bersama Julian yang memang berpenampilan agak nakal. Samuel mengernyitkan dahinya, masih merasa ragu dengan pria yang bersama putrinya. Apa maksudmu membawa laki-laki ini ke rumah kita, Kinan? Tanyanya, suaranya penuh kecurigaan. Sudahlah, ayah, kami hanya ingin belajar bersama di sini. Ucap Kinan, mencoba meredakan ketegangan yang mulai terasa di ruangan itu. Dia berharap kedua orang tuanya bisa menerima Julian sebagai teman, bukan musuh. Namun, Dinda masih merasa tak yakin, insting seorang ibu tak bisa begitu saja diabaikan. Dia menarik Kinan menjauh dari Julian. Kinan, kamu tahu kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jetty, berhati-hatilah dengan orang yang baru kamu kenal, iya. Pesan Dinda dengan nada peringatan, berharap Kinan mengerti maksudnya. Kinan mengangguk, berjanji akan lebih berhati-hati dalam memilih teman. Sementara itu, Julian hanya bisa tersenyum canggung di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini, berharap agar kedua orang tua Kinan akan menerima kehadirannya di rumah mereka. Belajarnya di ruang tamu, saja. Ucap Samuel sebelum mengajak Dinda masuk ke dalam ruang mah. Tujuan Samuel kini ruang di mana dia bisa memantau semua CCTV, dia tidak mau kecolongan. Dia orang yang sudah berpengalaman soal wanita. Gerak-gerik Julian terlalu jelas di matanya sebagai mantan seorang Casanova.